Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah Pati Geni. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih cerita selengkapnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari itu 7 hari sebelum ujian nasional tingkat SMA, SMK atau MA dilaksanakan. Seluruh murid kelas 12 dijadwalkan untuk menginap di sekolah. Itulah tradisi di sekolahku. Kami akan dibimbing untuk melakukan tirakat dalam rangka meraih kelulusan 100% tanpa contekan. Dengan berdoa kepada Sang Maha Kuasa dan bermunajat sesering mungkin lewat wirid serta zikir sebagai usaha seorang pelajar. Jadwal hari pertama sudah ditentukan. Kami semua diwajibkan untuk berpuasa. Puasa seperti biasa, sahur dan berbuka layaknya puasa sunnah. Membaca wirid yang ada beberapa bagian. Setiap bagian yang dibaca 1000 sampai 10.000 kali. Ya, tentu saja itu memang berat. Namun semangat kami yang menginginkan kelulusan murni hasil sendiri tentu akan berubah menjadi ringan. Apalagi kami melakukannya bersama-sama. Jangan lupa, besok jadwalnya kita puasa mutih. Cuma makan nasi, minumnya air putih. Ingat, nggak pakai lauk ya. Sebut saja dia adalah Pak Soleh, guru yang mengajar pelajaran agama di sekolah kami. Semua murid mengiyakan dengan serempak. Mereka yang awalnya sama sekali tidak pernah berpuasa, sekarang harus menahan haus dan lapar demi sebuah kelulusan. Itulah mengapa sekolah ini terkenal karena pendidikan agamanya yang meyakinkan para orang tua. Wiridmu udah kelar, Win? Tanyaku pada Winarti yang masih asik membaca buku. Kok kamu malah baca komik sih, Win? Lanjutku dengan nada sedikit meninggi. Secara mau ujian, bukan baca buku pelajaran, malah baca komik. Duh, Nit, kita kan udah melaksanakan tirakat nih, sampai rela menahan lapar dan haus, membaca wirid yang banyaknya minta ampun itu, dan juga melaksanakan perintah Pak Soleh dengan baik. Jadi ya kita nggak perlu belajar lagi kan? Dijamin kita lulus deh. Winarti mulai mengoceh panjang lebar. Tirakat yang kita lakukan itu bukan berarti kita pasrah sepenuhnya sama Tuhan. Ini hanya perantara untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk hasil ya tentu saja kita sendiri yang harus berusaha. Semoga nantinya Tuhan akan menerangkan jalan pikiran kita dalam mengingat yang sudah kita pelajari. Kalau bacamu komik terus, ya ntar yang diingat kisah di komik itu, Win. Winarti mendelik seketika mendengar penjelasanku yang sebenarnya asal saja. Kami pun terbahak bersama. Sekolah di jam sore seperti ini tentu saja sangat sepi. Jam di dinding menunjukkan waktu pukul 5 sore. Tak apalah, aku berdiam diri di musola sambil menunggu maghrib. Baru beberapa langkah menuju teras musola, ada seseorang lewat dengan sangat cepat hingga membuatku kaget dan terdorong keras ke tembok. Astagfirullah, gak bisa pelan apa ya? Udah kayak setan aja kamu itu, gerutuku sambil menatap sekitar. Loh, kok sepi? Terus tadi siapa dong? Kali ini aku mulai merinding. Seumur-umur belum pernah aku mengalami hal aneh seperti ini. Aku memilih berbalik arah dan kembali menuju ke kelas. Sejak saat itu, aku jadi sering bermimpi buruk. Menginap di sekolah sudah memasuki hari kelima. Semua temanku masih baik-baik saja dan menikmati proses yang diarahkan oleh Pak Soleh. Sedangkan aku sudah mulai gelisah dan ingin pulang.
besok kita mulai puasa pati kendi ya. Diawali dengan sahur, lalu kita akan berpuasa hingga bertemu jam sahur kembali. Selama puasa pati kendi, kita baca wirid yang ini, ucap Pak Soleh dengan menunjukkan tulisan Arab di papan tulis lengkap dengan beberapa kali harus dibaca. Kami semua pun kompak mengiyakan. Malam ini les terakhir bahasa Inggris kan? Ardi datang tiba-tiba dan bertanya soal les terakhir. Aku yang masih memikirkan tentang beberapa kejadian aneh akhir-akhir ini justru terkejut atas kedatangannya. Ardi, kamu ngomong apa barusan? Dia pun mengulangi pertanyaannya. Memang malam ini adalah malam terakhir les mata pelajaran ujian nasional. Selama seminggu kami benar-benar diajarkan untuk hidup bertirakat. Tidak ada hiburan di televisi, bermain bebas, ponsel pun belum banyak yang punya saat itu. Sepulang les dari kelas 12A, aku berniat untuk langsung tidur, supaya saat pati kendi dimulai, aku sudah fit dan tidak kurang tidur. Karena nanti kami dilarang untuk tidur benar-benar melek sampai jam sahur kembali. Sesampainya di kelas, para murid perempuan sudah berjejer rapi tidur di posisi masing-masing. Aku memilih tempat kosong di dekat Najwa. Baru saja menjatuhkan tubuh di alas tikar seadanya, aku melihat seperti ada bayang-bayang di atas kelas ini. Itu apa ya? Tanyaku entah pada siapa. Pertanyaanku ini refleks keluar dari mulutku, melihat bayangan samar berbentuk kepala. Ya, kepala saja. Astagfirullah, ya Allah. Aku segera berbaring dan menutup kepala dengan selimut. Segala zikir aku baca, berharap itu hanya halusinasiku saja. Pelan ku intip dari balik selimut, nyatanya bayangan itu masih ada dan seolah semakin membesar. Ku tutup kembali wajahku dengan selimut rapat-rapat. Komat-kamit ku baca doa apa saja tanpa meminta tolong pada siapapun. Mereka semua sudah lelap. Jika aku heboh dan membangunkan mereka lalu nyatanya itu hanya halusinasiku saja, pasti akan membuat mereka emosi. Lebih baik tetap seperti ini. Ku tahan sendiri dan mencoba untuk tidur. Malam itu akhirnya berlalu. Tiba waktunya sahur di puasa yang terakhir, puasa pati kendi. Semua murid berkumpul di aula untuk sahur bersama seadanya. Setelah 5 hari menjalankan puasa sunnah, mutih, nganyep, ngerowot, dan sekarang pati kendi, kami jadi sudah terbiasa. Bangun pagi, sholat tahajud, makan sahur dan membaca wirid sudah menjadi kebiasaan baru kami sekarang. Makan sahur dilanjutkan, sholat subuh sudah terlaksana dengan tenang dan khusyuk. Berikutnya aku berniat pergi ke sungai untuk mencuci. Sekolah kami terletak di perkampungan yang dekat dengan kebun dan sungai. Jadi benar-benar suasana alam yang sangat tenang daripada di rumah sendiri. Bangunan yang sudah sedikit lusuh berdiri kokoh di antara kebun yang seperti hutan itu. Ya, karena pepohonan tinggi di mana-mana. Lurus dan juga melalui jalan yang menurun akan ada sungai besar, tempat orang kampung mencuci pakaian dan mandi. Aku bergegas mengemas pakaian kotor ke dalam ember. Loh, sama. Aku juga mau ke sungai nih. Winarti dengan ember penuh pakaian kotor yang ditenteng berhenti di depanku yang sibuk mengemas pakaian kotor juga. Ayolah. Kami kemudian berjalan berdua menuju sungai. Jalanan sedikit terjal dan menurun. Ada kerikil-kerikil memenuhi tanah yang basah karena embun semalam. Hari masih sedikit gelap, belum terang sempurna. Langit masih memerah jingga dan matahari masih mengintip malu di balik bukit nan jauh. Langkahku terhenti di depan segerombol pohon bambu yang tiba-tiba berderit. Bunyinya sedikit agak aneh. Tidak ada angin, pohon yang lain saja tidak bergerak daunnya. Sedangkan segerombol bambu di depanku ini berayun-ayun hingga menghasilkan deritan yang sedikit menyeramkan. Nita, mungkin telingaku salah dengar. Seperti ada yang memanggil namaku, tapi sangat samar.
Aku masih berusaha mendengarkan sekali lagi. Jika tidak terdengar lagi, mungkin aku yang salah dengar. Nyatanya suara itu muncul lebih keras lagi. Sedangkan Winarti yang tidak sadar aku berhenti di sini, entah sudah sampai di mana dia. Astagfirullah, ya Allah, tolong lindungi hamba-Mu ini. Aku bukannya takut, tapi merinding, ya Allah. Aku terus berdoa sambil melanjutkan perjalanan ke sungai. Dengan dada bergetar hebat, napas terengah-engah, dan keringat dingin bercucuran, akhirnya bisa kulalui semua meski sendirian. Gemercik air sungai sudah terdengar jelas dan hari sudah mulai terang. Ilalang yang tumbuh, yang memenuhi sisi jalan, terlihat jelas sekarang. Winarti juga sudah sampai di sungai, bahkan sudah mulai mencuci tanpa menungguku. Teman macam apa dia, yang bahkan tidak kebingungan saat aku tidak ada di dekatnya. "Curang kamu, Win? Udah mulai duluan aja," teriakku dari atas. Karena posisiku masih di jalanan menurun, sedangkan Winarti ada di sungai, di bawah jalanan tempatku berdiri. "Lah, kamu dari tadi udah nyuci juga kan, It? Kok malah di atas itu? Udah kelar nyucinya kamu?" balasnya yang juga berteriak dengan lantang. Aku yang mulai heran lagi. Sejak kapan Winarti merasa aku sudah mulai mencuci? Wong sudah jelas aku masih berdiri di sini dengan ember yang masih penuh pakaian kotor. Aku bergegas turun dan langsung nyemplung ke air, meletakkan ember di atas batu, mengeluarkan semua pakaian dan mulai menyikat satu persatu. Tidak aku hiraukan ucapan Winarti yang tadi itu. Ku percepat menyikat agar bisa selesai bersamaan. Pokoknya aku tidak mau pulang sendirian. Kali ini rasa takut sudah menjalar dalam rongga dada. Suasana sungai hening, teriakan kami tadi itu seolah menjadi suara yang terakhir ku dengar. Dari tadi, Winarti diam dan fokus mengucek pakaiannya. Sejak kapan dia mencuci dengan cara aneh begitu? Seperti model nenek-nenek mencuci, dikucek lalu digebuk-gebukan ke batu, diperas kemudian dicelupkan ke air sampai busa hilang dan diperas kembali. Begitu terus sampai embernya hampir penuh oleh cucian yang sudah bersih. Cepet banget sih dia. Aku juga harus cepet nih. Ku keluarkan jurus 1000 bayangan mencuci, menyikat ekstra cepat dan juga membilas ekstra kilat. Winarti bergeming dan sama sekali tidak berbalik badan memandangku meski cuciannya sudah selesai. Aku iseng untuk menyentuh pundaknya. Niatku setelah dia berbalik badan akan kusiram dia dengan air sungai. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Astagfirullah. Aku kemudian berlari tidak peduli dengan cucianku. Dengan langkah yang terseok-seok menyusuri jalan yang kini menanjak dan licin, aku berusaha kabur dari setan itu. Dia bukan Winarti, dia adalah setan. Melihat makhluk astral yang sejatinya tidak semua orang bisa melihatnya, ternyata mengerikan. Lebih mengerikan daripada diputus mantan pacar. Ada rasa takut, gelisah, was-was, tapi masih yakin bahwa aku adalah manusia, diciptakan lebih sempurna dari mereka. Setelah kejadian di sungai itu, aku lebih sering menyendiri. Laras dan Astri, kedua teman baikku itu pun heran dan menjauh sendiri saat aku hanya diam ketika mereka ajak bicara. Aku masih syok, sangat trauma. Bagaimana tidak? Sepulang dari sungai, aku melihat Winarti masih asik membaca wirid bersamaan teman yang lain. Lantas, aku ke sungai sama siapa? Hari itu mendung. Senin pagi jadwal ujian nasional pertama bahasa Indonesia. Satu kelas hanya diisi 20 murid. Semua dibagi menjadi 2 kelas. Maklum murid di SMA kami yang terpencil memang tidak begitu banyak juga saat itu. Penjaga ujian yang terlihat garang dengan kumis tebal seperti Pak Raden sudah duduk manis di kursi pengawas. Ya Tuhan, semoga tidak ada kejadian aneh hari ini.
Ucapku berdoa sebelum mulai membuka soal yang baru saja dibagikan. Wajah setan perempuan yang menjelma sebagai Winarti saat itu masih terngiang di ingatanku. Berkali-kali ku coba enyahkan tapi masih saja terus mengganggu. Bahkan efeknya aku bergedik saat bertemu Winarti, padahal dia tidak salah apa-apa. 4 hari berturut-turut menjalani ujian nasional yang katanya menegangkan itu. Aku bersyukur tidak mengalami hal aneh, bahkan ketegangan yang muncul bukan karena mengerjakan ujian, justru karena takut melihat setan. Entah apa yang ada di pikiran teman-teman atas perubahanku yang lebih sering berdiam diri. Ku bayangkan lagi kejadian demi kejadian yang janggal, seolah dia ingin menyampaikan pesan. Dari awal sekelebat bayangan lewat menuju musola, bayangan kepala di atap kelas dan setan di sungai itu. Kepalaku pening memikirkannya. Gerutuku kesal. Ya, sangat kesal dengan penglihatan aneh dan juga pemikiran yang terlalu jauh. Anak-anak, alhamdulillah semua kegiatan kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Momen yang kita ikhtiarkan dengan tirakat sudah kita lalui dengan baik. Semoga hasilnya memuaskan ya. Sore ini kalian boleh pulang. Sebelum pulang kita kerja bakti, membersihkan kelas, musola dan juga kamar mandi. Semuanya paham ya? Pak Soleh memberi instruksi dengan gaya khasnya, suara lantang tapi tetap santun. Kami semua mengiyakan serempak. Nit, kamu sehat? Kok diam terus sih? Udah dari kemarin-kemarin diajak ngomong kayak orang bisu. Tanya Winarti saat aku sedang sibuk mengelap meja di kelas. Gak apa-apa kok Win, cuma udah kangen rumah aja, jawabku seadanya yang masih mengelap meja. Padahal meja sudah bersih dan juga mungkin saja Winarti semakin heran dengan tingkahku. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Semua kegiatan selesai. Kami pulang dijemput orang tua masing-masing tapi tidak denganku. Aku tinggal bersama nenek dan juga kakek. Mereka sudah sepuh dan tidak tahu kalau hari ini jadwalku untuk pulang. Sebenarnya bisa saja kakek menjemputku, tapi karena ponsel pada zaman itu masih langka, jadi aku tidak bisa mengabari kakek. Ayo Nit, aku antar pulang. Suara yang sangat khas membuat detak jantungku tiba-tiba berdetak lebih kencang dari normalnya. Pandu, lirihku bergegas membalikkan badan untuk memastikan itu benar dia, pria yang kusuka sejak kelas 10. 3 tahun memendam rasa, tiba-tiba dia menawarkan pulang bareng. Itu benar-benar Pandu, dengan motor Satria FU warna hitam. Seragam putih abu-abu masih melekat di tubuhnya, dan senyumannya yang membuatku selalu betah di kelas, nyata berhenti di sampingku berdiri. Nit, panggilnya lagi memastikan. Apa aku mendengarnya? Iya Pan, boleh. Jawabku mengiyakan tawarannya. Semua yang melihatku pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa Pandu yang selalu cuek padaku sekarang mengantarku untuk pulang? Padahal Laras adalah orang yang sering dia antar, dan sekarang kenapa aku? Banyak pertanyaan di otakku, sampai aku lupa menikmati momen bersejarah itu. Makasih ya Pan, gak mampir dulu, tawarku padanya setelah kami sampai di halaman rumah. Sama-sama Nit. Enggak lah, lain kali saja. Aku pulang ya. Kuanggukan kepala dan dia pun akhirnya pergi. Bayang menyeramkan seketika sirna oleh kejadian itu. Aku mulai ceria lagi, sampai lupa mau curhat sama nenek dan juga kakek. Semua berjalan normal kembali seperti biasanya. Setelah ujian sekolah libur sampai hari Minggu, jadi aku bisa istirahat dan juga menghabiskan waktu bersama nenek kakek di rumah. Ikut belanja di pasar, memasak dan juga ke sungai untuk mencuci. Saat itulah ingatan buruk itu kembali muncul. Meski tidak separanoid waktu itu, karena kali ini
Hari siang benderang saat aku ke sungai. "Ujiannya lancar, Nok?" tanya nenek dengan panggilan khasnya padaku sambil mengucek pakaian di atas batu. "Alhamdulillah, Nek, lancar semuanya," jawabku sambil menyelupkan pakaian yang sudah selesai dicuci ke dalam air untuk dibilas. Meski sungai ini berbeda, tapi alirannya menyambung sampai ke sungai di kampung sekolahku. Pikiranku melayang entah kemana, membayangkan hal yang tidak sampai lupa bahwa aku sedang membilas. Hanyut sudah satu baju kesayangan kakekku. "Lah kamu ki piye to, Nok? Itu kan baju kesayangannya kakungmu loh. Malah mbok hanyut ke." Dengan wajah ditekuk, nenek mengomel. Bibirnya masih komat kamit dengan suara nyaris tidak bisa kudengar. "Maaf, Nek, gak sengaja," sautku mulai fokus membilas. Semua masih lancar, tidak ada penampakan atau imajinasi berlebih yang menakutkan. Sampai malamnya badanku pegal-pegal. Masih pukul 8 malam, tapi mata sudah ingin terpejam. Aku masuk kamar dan mulai menata bantal. Tidak lupa aku matikan lampu dan memakai selimut. "Nita," lagi-lagi suara itu. Suara yang merintih menyebut namaku dan samar-samar tapi lantang terdengar. Kubuka mata perlahan, tapi berat, badanku kaku, susah digerakkan, seperti ditindih batu besar, mungkin seperti itu ibaratnya. Pelan-pelan ku coba mengedipkan mata agar segera terbuka. Pemandangan pertama setelah mataku berhasil terbuka adalah sosok nenek yang berdiri di ambang pintu kamarku. Aku mau bicara tapi bibirku terkunci. Hanya dalam hati aku bertanya sendiri, "Ngapain nenek di situ ya? Kok nenek diam aja sih?" Banyak pertanyaan terbesit tanpa bisa aku ungkapkan. Bibirku benar-benar menutup rapat, badanku benar-benar kaku, menggerakkan tangan pun benar-benar sangat susah. "Bismillah." Terbata-bata aku berusaha mengucap bismillah, nyatanya masih berat. Nenek masih berdiri diam di ambang pintu. 100% ku yakin dia bukan nenek seperti Winarti pada waktu itu. Tepat di atas nenek berdiri ada jam dinding terpasang yang menunjukkan pukul 12:30 dini hari. "Ya Allah, ada apa lagi ini?" seruku dalam hati. Mataku pejam lebih lama lagi. Berharap saat membuka mata, sosok itu sudah hilang. Benar saja saat kubuka mata kembali, nenek sudah tidak ada di ambang pintu, namun ternyata lebih dekat lagi denganku. Sekarang nenek justru tidur di sampingku, memelukku dari belakang dengan aroma wangi pandan yang menyeruak. Aku benar-benar merasakan tangan nenek begitu dingin saat mendekapku. Wirid dan zikir terus kulafalkan dalam hati. Aku juga berdoa, memohon jika ini benar-benar nenekku, maka kubiarkan dia memelukku selama dia mau. Tapi jika dia ternyata hanya jelmaan setan, aku benar-benar memohon agar diselamatkan. Ku pejamkan mata lama sekali. Mulutku masih komat kamit meski tidak bisa bersuara. Rasanya berat dan kaku, hingga keajaiban Tuhan akhirnya pun datang. 15 menit menahan ketakutan itu benar-benar tidak masuk akal logika. Bibirku yang sedari tadi kaku tiba-tiba bisa mengucapkan bismillah dengan lantang. Seketika itu tangan, kaki, dan badan yang sebelumnya kaku bisa lepas, seperti baru saja diikat dan dikurung di sebuah gudang rasanya. Alhamdulillah, ucapku bersyukur setelah bisa bergerak dan duduk di atas kasur. Pandanganku mengitari semua sudut kamar, tapi nenek, dia tidak ada di dalam kamarku. Sama sekali tidak ada tanda-tanda ada nenek di sini. Terus, tadi siapa? Tanyaku sendiri dan kembali merebahkan tubuh ke kasur. Jelas sudah, lagi-lagi hal yang sama ku alami. Dia bukan nenek, tapi setan yang lagi-lagi menjelma menjadi orang yang ku kenal dan ku kasihi. Meskipun aku tertekan, tapi aku masih bisa menyimpan cerita ini sendirian. Aku tidak mau bilang halusinasi, padahal semua jelas terlihat di depan mataku.
Aku masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Seumur hidup, melihat yang tidak kasat mata baru kali ini kurasakan. Setelah melihat seperti itu, aku benar-benar selalu menyendiri, merasa sesak, takut, dan merasa aku ini aneh dari orang kebanyakan. Mana ada yang percaya jika aku bercerita? Paling mereka bakal bilang kalau aku hanya ketakutan dan juga hanya berimajinasi terlalu jauh. Jadi ya lebih baik jika semua itu kupendam sendiri, berharap semua itu akan menghilang jika aku beranikan diri untuk menghadapi. Hari itu sekolah sudah mulai masuk. Lega ujian sudah terlaksana. Kami di sekolah menghabiskan waktu untuk membahas acara perpisahan. Sementara yang lain asik dengan obrolan masing-masing, aku memilih ke perpustakaan. Di sana sepi, tidak ada orang. Murid kelas 10 dan juga 11 juga sedang melaksanakan ujian semester akhir. Kutarik kursi dan juga mulai membaca buku yang sudah aku pilih dari rak di samping kursi. Awalnya biasa saja, aku membaca dengan santai dari halaman pertama sampai halaman pertengahan. Buku sejarah adalah favoritku saat itu. Aku lebih suka pelajaran itu dibanding matematika yang selalu membuat pusing kepala. Lama-kelamaan tengkuk terasa berat seperti ditindih oleh batu. Telinga terasa panas, tapi telapak kaki dan juga tangan terasa dingin. Kepala pusing seperti ketusuk benda tajam. Rasanya aneh, sudah bersandar ke punggung kursi kok nyatanya justru semakin menjadi. Ingatanku kembali pada kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Semakin teringat, kepala semakin pusing, seperti diremas tidak karuan. Kenapa denganku ini, ya Allah? Keluhku sambil memegangi kepala dan kemudian tersungkur di atas meja. Suasana yang sepi dan tidak ada orang yang lewat membuatku bingung mau meminta tolong pada siapa. Perut juga tiba-tiba mual, rasanya seperti mau muntah tapi tidak bisa. Aku coba berdiri dan berjalan keluar, tapi seperti ada bayangan yang bergerak secepat kilat. Dan itu menghantam ke tubuhku sampai terpental ke tembok. Semua gelap dan aku tidak sadar lagi. Terdengar banyak suara ribut dan menyebut namaku berulang kali. Kudengar juga samar-samar bacaan doa, takbir dan istighfar yang ramai dilafalkan. Namun mataku terasa berat untuk kubuka, hingga terasa dingin dan basah pada wajahku, yang tiba-tiba membuat mataku mulai mengerjap-ngerjap. Alhamdulillah, akhirnya Nit, kamu sadar juga. Allahu Akbar. Sementara mataku masih mengerjap pelan, mengitari pemandangan sekitar, mereka justru mengucap syukur tidak henti, membuatku semakin bingung. Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Nita, kamu sudah baikan? Tanya Pak Amri sambil komat kamit dengan pelan dengan tasbihnya yang terus diputar-putar. Saya baik-baik saja kok Pak, sedikit pusing saja sih. Aku masih heran dengan pandangan khawatir mereka. Bahkan semua guru berada di sekelilingku dengan tatapan seolah ada hal besar yang telah terjadi. Oh, baik gimana Nit? Kamu tuh habis kesurupan, seru Najwa menyela pembicaraanku dan Pak Amri. Mereka semua mengiyakan dengan anggukan. Pak Amri juga menghela napas setelah Najwa bilang tentangku yang habis kesurupan. Aku sendiri tidak sadar dan masih bingung. Entah harus kujawab apa, badan masih terasa lemas dan bibirku perih. Pekiku saat ku coba meraba bibir. Nyatanya seperti ada luka goresan yang terasa perih sekali saat disentuh. Pelan-pelan biar diobati Bu Nuni, Pak Amri mempersilahkan Bu Nuni untuk duduk di sampingku dengan kotak P3K di tangannya. Tapi saya kenapa Pak? Tanyaku masih sedikit mengaduh. Kamu tadi itu tiba-tiba teriak. Suaramu menjadi aneh, seperti suara pria. Kamu mencak-mencak, berantakin semua buku di sini. Suaramu sampai terdengar ke kantor guru. Setelah saya mencoba menenangkan kamu,
Kamu itu justru meminta nanas. Ardi langsung cari nanas dan kamu makan sekulit-kulitnya. Memang gak sampai habis, karena saya coba menolongmu dengan doa sebisanya. Sampai akhirnya kamu bisa sadar seperti ini, Nita. Mendengar penjelasan Pak Amri, jantungku merasa sesak. Bulir bening tidak tertahan lagi dari tempatnya, jatuh berhamburan membasahi seragam yang kotor penuh noda tanah. Badanku masih merasakan sakit, tapi lebih sakit mendengar kenyataan yang Pak Amri katakan. Aku tidak pernah mengalami hal aneh seperti ini sebelumnya, tapi sekarang semua hal aneh terjadi tiba-tiba tanpa aku tahu apa sebabnya. Ya sudah, mending sekarang kamu pulang saja, Nita. Biar diantar sama Selamat, ucap Bu Nuni sambil mengarahkan pandangannya pada Mas Selamat, TU di sekolah ini. Biar saya saja, Bu, yang antar, seru Pandu tiba-tiba. Semua terkejut, begitu juga denganku. Dengan antusias dia menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Senyumannya masih tetap manis seperti biasa, diikuti senyuman sinis Laras saat aku tidak sengaja melihatnya berdiri di belakang Pandu. Bu Nuni membantu berdiri dan memapaku berjalan menuju tempat parkir. Kamu yakin bisa bonceng motor, Nit? Kalau masih lemas, ya kan bisa pakai mobil saja diantar Selamat, tanya Bu Nuni masih merasa khawatir. Bisa kok, Bu. Nanti kan Pandu juga pelan-pelan jalannya, ya kan, Pan? Pandu menatapku lekat-lekat dan tersenyum. Tenang, Bu, nanti biar aku suruh Nita pegangan yang kencang, jawab Pandu dengan candaannya, membuat Bu Nuni berdehem dan juga melirikku. Dari melihat Winarti yang bukan dia, nenek yang juga bukan nenek dan sekarang kesurupan, ditambah sikap Pandu ini yang berubah 180 derajat terhadapku, siapa orangnya yang tidak bingung jika jadi aku? Meskipun bingung, momen ini harus kunikmati. Kapan lagi bisa diantar Pandu sampai rumah dan diberi perhatian lebih? Tidak sengaja kulihat Ardi memandang kami dari kejauhan. Dia juga aneh, tidak biasanya dia seperti itu. Pandangannya seolah benci melihat kami berdua. Loh, kamu kenapa, Nok? Nenek menyambutku dengan khawatir melihat langkahku semboyongan setelah turun dari motor. Pandu juga masih membantuku turun dan memapa sampai depan rumah. Gak apa-apa, Nek, cuma gak enak badan aja. Ku kedipkan mata ke arah Pandu, memberi kode supaya dia diam, tidak menceritakan kejadian di sekolah tadi. Semoga saja dia paham. Iya, Mbah. Nita gak enak badan, sepertinya meriang, makanya saya antar pulang disuruh Bu Guru. Sambung Pandu meyakinkan nenek bahwa aku hanya tidak enak badan. Walah, ya wes, ayo. Tubuhku beralih ke rangkulan nenek. Kemudian Pandu berpamitan dan kembali ke sekolah, sedangkan aku dan juga nenek berlangsung masuk ke rumah. Tadi pagi kan kamu masih baik-baik saja toh? Kok sekarang bisa pucat begini, Nok? Ucap nenek sambil membantu melepas sepatuku. Gak tahu, Nek. Udah gak usah, Nek. Biar Nita yang lepas sendiri sepatunya. Udah, kamu diam aja tiduran. Abis ini tak buat ketek anget. Nenek tetap melanjutkan gerakannya melepas sepatu dan kaos kakiku. Meski sudah kutolak, tetap saja dia melakukannya dengan penuh kasih sayang. Beda dengan sosok nenek yang kulihat malam itu, tatapannya garang dan begitu dingin. Benar-benar itu bukan nenek. Setelah istirahat seharian, paginya aku sudah fit kembali, siap untuk masuk sekolah dan juga mengumpulkan beberapa tugas ujian praktek yang batas pengumpulannya adalah hari ini. Seperti biasanya, aku jalan kaki menuju sekolah meskipun agak jauh, tapi tetap ku jalani dengan suka hati. Karena kakek dan juga nenek sudah pergi ke sawah setelah subuh, jadi tidak ada yang mengantarkanku sampai ke sekolah. Begitu juga dengan kedua adikku yang masih SD dan juga SMP. Tin, tin. Suara klakson mengagetkanku. Otomatis kepalaku menengok ke belakang karena penasaran. Mas Ramlan, salah satu tetanggaku yang akhir-akhir ini sering ke rumah, berawal karena
paketan yang nyasar. Ya udah yuk, aku antar. Dia kemudian menepuk jok belakang motornya sambil tersenyum. Ah, nggak usah mas, ntar ngerepotin. Sampean mau pergi kan? Tolak aku basa-basi. Meski sebenarnya ini termasuk kategori rezeki nomplok biar tidak jalan kaki. Udah, ayo. Akhirnya aku bersedia dan diantar sampai ke sekolah. Suasana sekolah masih seperti biasanya, tidak terlalu ramai karena masih suasana ujian semester akhir bagi adik kelas. Winarti dan juga Najwa terlihat baru saja sampai dan masih duduk di depan gerbang sekolah. Otomatis mereka melihatku turun dari motor Mas Ramlan. Wah, Nit, akhir-akhir ini pesonamu bagus banget kayaknya, ujar Najwa dengan riangnya. Iya Nit, kemarin Ardi gesit banget nolongin kamu, nyari Nana secepat kilat ke kebun. Pandu juga, udah 2 kali nganter kamu pulang. Padahal dulu sama sekali nggak urus sama kamu. Sekarang siapa lagi tuh Nit? Sambung Winarti mulai menginterogasi, meski ternyata yang dia katakan ada benarnya juga. Dia tetangga kok Win, wah. Cuma pas lewat aja kok, makanya nawarin bareng. Mereka hanya mengangguk dan mengatakan, oh bersamaan. Sejak tirakat sebelum ujian itu selesai dilakukan, Pak Soleh tidak hadir ke sekolah. Dia dijadwalkan keluar kota untuk urusan sekolah, sehingga syukuran tirakat yang sukses dilaksanakan akhirnya itu ditunda. Seharusnya minggu ini acaranya dengan mengadakan pengajian bersama dan paginya akan ada acara perpisahan. Semua diundur sampai Pak Soleh itu kembali. Hari itu di kelas semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang mengerjakan materi ujian praktek yang belum selesai. Ada yang serius menghafal surat-surat pada ujian praktek agama yang belum ikut hafalan. Dan aku masih sibuk menyelesaikan praktek membuat karya tulis yang hampir selesai. Ada juga segerombolan murid laki-laki yang nyanyi-nyanyi tidak jelas di pojokan. Perasaan itu muncul lagi, mual dan mulai ingin muntah. Tapi kali ini berbeda. Dadaku ini sesak, sangat sesak sekali sampai untuk bernapas sangat berat. Rasanya seperti kehabisan oksigen. Napasku tersengal, dadaku cenggeram dan sesekali kupukul berharap bisa kembali lega bernapas. Hingga tubuhku hilang keseimbangan dan jatuh seketika. Tolong, begiku lirih meminta tolong. Semuanya kaget dan berhamburan menuju ke tempatku tersungkur. Ardi dengan sigap menyangga kepalaku. Pandu juga sudah ada di dekatku, tidak berhenti bertanya aku kenapa. Aku yang tidak bisa menjawabnya. Dadaku semakin sesak dan akhirnya Pak Amri pun memutuskan untuk membawaku ke rumah sakit. Mas Slamet membawa mobil dengan kecepatan tinggi karena melihatku yang mengerang kesakitan. Rasanya sungguh sangat sesak dan berat di dadaku. Bu Nuni juga panik dengan berkali-kali istighfar dan mengelus rambutku di pangkuannya. Pak Amri sibuk dengan telepon genggamnya, entah menelepon siapa. Tiba di IGD, perawat laki-laki yang bertugas langsung mendekat membawa bed dorong. Setelah pintu mobil terbuka, mereka membantu membopongku dan kemudian meletakkan di atas bed, lalu didorong menuju ruang tindakan. Sementara aku diperiksa oleh dokter jaga, perawat ini sibuk menanyai Ibu Nuni dan Pak Amri tentang kronologinya. Saking sesaknya aku tidak sanggup untuk berbicara lebih banyak. Hingga tersadar tanganku sudah dipasang jarum dan selang tersambung dengan cairan infus yang tergantung. Ada Pandu dan Ardi di dekat bedku. Mereka masih diam menungguku dengan wajah tegangnya. Aku dirawat ya? Tanyaku berusaha bangkit perlahan. Stop, jangan bangun dulu Nit. Iya, kamu dirawat. Karena ya kamu itu kena serangan jantung kata dokter. Udah istirahat aja dulu di sini. Ardi dengan perhatian yang melarangku bangun dan menyuruhku kembali berbaring. Iya Nit, kamu gak usah khawatir. Istirahat dulu, nanti kita kabari keluargamu. Sambung Pandu melanjutkan. Tidak lama Laras dan juga Astri ini datang.
bersamaan juga dengan perawat wanita yang datang membawa baskom stainless berisi air hangat dan waslap. "Ini air hangatnya ya, kalau mau Sipin," ucap perawat tadi, dan kemudian beralih ke bed sebelah. "Pas banget nih, kamu bantuin Nita Sipin ya." Pandu kemudian mengerlingkan matanya pada Laras yang baru saja datang. "Tapi baju gantiku?" keluhku dengan pelan. "Pan, yuk ke rumah Nita, buat ambil baju ganti," usul Ardi tiba-tiba yang dibalas anggukan Pandu. Mereka pun pergi tanpa menunggu persetujuanku. Terpaksa Sipin ditunda sampai mereka kembali. Laras dan juga Astri memulai obrolan, berusaha membuatku tidak jenuh dengan suasana rumah sakit yang baru pertama kali ini kurasakan. Bak mata yang terkutuk. Dimanapun aku berada, ada saja hal yang terjadi tanpa aku inginkan. Di cermin depan wastafel terlihat ada bayangan wanita yang mengerikan. Ku tahu itu bukan orang, jelas saja di depan cermin tidak ada orang berdiri. Ku coba tenang dan juga tetap diam, agar orang-orang di ruangan ini tidak ikut ketakutan. Bisa dianggap gila jika aku berteriak minta tolong, namun bayangan itu semakin jelas. Matanya merah, rambut terurai panjang, mulutnya sobek dengan darah yang menetes. Ku pejamkan mata, kembali ku buka lagi dan bayangan itu masih ada. Dari kecil hingga sekarang, aku memang tidak pernah lepas dari obat, karena penyakit turunan yang kuderita. Asma sudah akrab dengan tubuhku, begitu juga dengan obatnya. Namun masuk rumah sakit dengan diagnosa serangan jantung untuk usia semuda diriku ini, saat itu ya kok rasanya aneh. Setelah Ardi dan Pandu mengambilkan baju ganti, kemudian Laras dan Astri membantuku untuk Sipin. Saudara-saudara nenek datang menjenguk, sedangkan nenek dan juga kakek mungkin belum pulang dari sawah. Karena Ardi bilang tidak ada orang di rumah, hanya ada tetangga depan yang membantu mereka masuk ke dalam rumah. Kunci rumah memang biasa dititipkan padanya. "Kata dokter sakit apa nih?" tanya Pak Denario. Di tangannya masih ada parsel buah yang kemudian diletakkan di atas nakas samping bedku. "Jantung Pak De," kata dokter sih gitu, jawabku. Malah sebenarnya menanggapi omongan mereka, karena biasanya mereka sering menghina keluargaku secara halus. Tidak tahu kenapa waktu itu respon mereka cepat sekali untuk menjengukku. "Ya udah, lekas sehat ya, Pak De cuma bawa ini buat segeran kamu." Pak De menunjuk ke arah parsel buah yang tadi diletakkannya di atas nakas. "Iya Nit, lekas sembuh. Kasihan simbahmu kalau suruh tidur di sini." Lagi-lagi Bude Warni menyeletuk agak menyindir. Memang siapa juga yang mau tidur di rumah sakit, aku juga ogah. Hanya senyuman untuk membalas perkataan mereka. Setelah puas cecarku dengan beberapa pertanyaan, mereka pun pulang. Tidak lama setelah itu, nenek pun dan juga kakek akhirnya datang. Pandu, Ardi, Laras, dan Astri masih setia duduk di lantai dengan alas tikar yang dibawa dari rumahku. "Kamu kenapa Tono? Tadi kalau belum sehat ya Mbok, jangan sekolah dulu," ucap nenek yang baru datang langsung memelukku. "Telat makan pasti kamu toh?" ucap kakek menerka. "Enggak Yokum, aku tadi ya sarapan kok." "Tanya aja sama nenek," jawabku membantah. Karena memang pagi sebelum berangkat sekolah, aku sudah sarapan dengan nasi lauk tempe bacem bikinan nenek. Ardi dan juga lainnya pamit pulang karena hari sudah mulai gelap. Tinggal aku dan nenek saja sekarang. Kakek juga pulang, ada 5 bed di kamar rawatku ini. Bed sebelahku kosong, tapi sebelahnya lagi ada pasien. Seberang depan juga ada 2 bed dengan masing-masing 1 pasien. Semua yang ada di ruangan ini adalah pasien penyakit dalam. Antara bed satu dan yang lainnya terdapat tirai hijau yang membatasi. Kejadian di cermin wastafel sebelumnya teringat kembali. Efek suasana yang semakin malam semakin hening. Hanya ada suara jangkrik yang mendominasi karena ada sawah yang luas di belakang bangunan rumah sakit ini. Bolak-balik ku tatap wastafel.
yang kerannya sedikit dol, sehingga ada air yang menetes terus dan menghasilkan bunyi menyeramkan saat malam begini. Kulihat sekitar, sepertinya semua sudah tidur. Nenek juga sudah memejamkan mata beralaskan tikar dan selimut di lantai. Ada suara sesuatu yang didorong, khas seperti suara troli obat yang didorong perawat biasanya. Aku langsung duduk di bed dan melongok ke arah jendela, tapi sepi. Tidak ada siapapun yang lewat di sana. Ruangan perawat jaga juga sepertinya jauh. Tidak ada suara orang sama sekali, benar-benar seperti adegan di film-film horor. Duar! Aku melonjak kaget. Pintu kamar mandi tertutup sendiri, lalu berdiri terbuka kembali. Pantas saja aku dikira sakit jantung. Mungkin saat diperiksa, keadaan jantungku masih deg-degan seperti ini. Kaget yang tidak bisa dipungkiri karena ulah makhluk halus. Siapa lagi? Tidak ada orang yang berjalan ke arah kamar mandi, tidak ada angin lewat, bahkan keras sekali. Ruangan kelas 3 ini juga hanya ada kipas angin di ujung. Anginnya tidak mungkin sampai ke arah kamar mandi. Herannya nenek sama sekali tidak dengar. Bahkan yang lainnya juga sepertinya juga tidak dengar pintu itu menggebrak sendiri. Lagi-lagi tengkukku terasa berat. Aku berusaha memejamkan mata, tapi tetap saja tidak bisa. Kulafalkan istighfar sebanyak mungkin, berharap bisa tetap kuat. Jangan sampai di rumah sakit malah kesurupan, kan tidak lucu. Rupanya bacaan istighfar sukses mengantarkanku pada alam bawah sadar. Ya, mataku terpejam dan tidak merasakan apa-apa lagi. Permisi, ini air hangatnya ya. Perawat datang setelah subuh selesai. Mereka mengantarkan air hangat dalam baskom untuk si bin semua pasien. Satu pasien mendapatkan satu baskom berisi air hangat dan baju ganti. Mau si bin apa mau ke kamar mandi, Nok? Tanya nenek yang baru masuk ke ruangan selesai sholat di musola. Mendengar kata kamar mandi, rasanya aku belum siap. Dari kemarin, pipisku saja masih di pispot, yang memang disediakan rumah sakit bagi pasien yang tidak boleh banyak bergerak. Namun sekarang aku lebih fit dan tidak nyaman kalau harus pipis di pispot itu lagi. Tapi aku takut untuk ke kamar mandi. Duh, gimana ini? Gerutuku sendiri, tapi nenek mendengarnya. Lah kenapa? Apanya yang gimana toh? Nenek terlihat heran menataku. Akhirnya aku paksakan untuk ke kamar mandi. Pelan aku berjalan menuju ruangan kecil di pojok kamar ini. Sebelum masuk kamar mandi ada wastafel beserta cermin besar yang sedikit kotor. Wajahku saja tidak begitu jelas terlihat. Belok kanan sedikit sudah sampai di pintu kamar mandi. Langkahku maju selangkah demi selangkah dengan tangan kanan dan menjunjung botol infus. Air hangat, handuk dan baju ganti sudah nenek letakkan di cantelan yang ada di dalam kamar mandi. Jantungku berdetak tidak seirama. Detakannya bahkan terdengar sampai ke telinga. Mulutku komat kamit membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Dengan cepat dan mantap, kulangkahkan kaki dan menutup pintu lalu menguncinya. Kamar mandi dengan nuansa putih, separuh dindingnya itu keramik. Satu bak besar menghadap pintu dan satu kloset duduk ada di depanku berdiri. Lagi-lagi ada cermin pada dinding di belakangku. Niatku ingin mencantelkan botol infus pada cantelan, ternyata ada cermin di sebelahnya. Astagfirullah, jangan terlihat, aku tidak melihat. Kubalikan badan dan kemudian menyuruhkan kalimat istighfar berulang-ulang kali sampai mandiku yang secepat kilat selesai, memakai baju ganti secepatnya dan bergegas pergi dari kamar mandi. Penampakan kali ini lebih seram daripada bayangan di cermin wastafel. Meski wujudnya masih sama, wanita dengan rambutnya yang ikal dan panjang nyaris menutupi wajahnya. Mulutnya sobek lebar sekali hampir sampai di telinga, dan kali ini aku lihat wajahnya itu rusak. Rusak seperti luka orang yang tergores aspal saat kecelakaan. Ada darah mengalir dari luka di wajah dan mulutnya yang sobek itu. Setelah keluar dari kamar mandi, aku berhenti dulu di depan wastafel, membenahi baju yang kupakai asal-asalan.
mengatur napas agar nenek tidak bertanya macam-macam, dan memastikan setan itu tidak mengikutiku untuk keluar. Gila, ya sangat gila. Momen seperti ini akan sampai kapan? Dalam pikiranku hanya berisi keinginan untuk segera pulang. Aku harus tampil segar dan terlihat sehat, agar saat dokter datang untuk memeriksa keadaanku, aku bisa diizinkan untuk pulang. Sudah mandinya? Ini sarapan dulu ya, Nduk. Tadi Mbak Suster yang antar, kata nenek yang masih sibuk melipat tikar. Nenekku memang sudah berusia 60 tahun saat itu, tapi dia masih kuat berbenah dan juga pergi ke sawah setiap hari. Orangnya tegas, galak, tapi sebenarnya ramah dan baik hati. Dia juga penyayang dan perhatian. Iya, Nek. Aku cantalkan kembali botol infusku ke tiang penyangganya. Lalu aku duduk di bed dan mengambil piring stainless dengan 4 bagian yang terisi nasi, sayur, lauk, serta buah yang ditutupi plastik, yaitu ya plastik khusus yang melekat sempurna. Ada teh hangat juga sebagai pelengkapnya. Ya mau seenak apapun menunya, namanya masakan rumah sakit tentu saja terasa beda. Rasanya hambar, tidak ada yang gurih, manis atau sekedar asin pun tidak, benar-benar hambar. Maaf untuk para penunggu pasien, harap keluar sebentar ya. Saya akan membersihkan ruangan, ucap seorang staf cleaning service dengan peralatan kebersihan di troli dorongnya. Nenek dan para penunggu pasien lainnya pun keluar, tapi tunggu dulu. Wanita yang barusan lewat di belakang nenek mirip seseorang. Rambutnya ikal, panjang tergerai, memakai kamis putih, berjalan dari arah ujung ruangan ini. Apa dia juga penunggu pasien? Wajahnya sekilas mirip seseorang, tapi siapa? Sementara ruangan kamarku dibersihkan, aku masih memikirkan orang tadi. Entah apa yang membuatku merasa harus memikirkan orang itu. Rasanya aneh sekali, seperti ada keterkaitan dengan sesuatu. Maaf, Mbak, boleh saya keluar juga kah? Tanyaku pada petugas kebersihan yang masih sibuk mengepel. Boleh, Mbak, silakan. Asal sudah kuat jalan gak apa-apa, jawabnya santun. Aku mendorong tiang penyangga infus dan berjalan keluar kamar. Di luar ada kursi panjang untuk penunggu pasien. Duduk di sana disuguhi pemandangan hamparan sawah yang hijau setengah menguning. Angin sepoi-sepoi membuat segerombolan padi meliuk ke kanan dan ke kiri. Bagus ya, Mbak, sawahnya, celetuk seseorang di sebelahku. Aku mengiyakan tanpa melihat dia siapa. Mataku sibuk mencari nenek, entah dia pergi kemana. Meskipun sudah sepuh, nenek memang tidak bisa diam begitu saja. Akhirnya aku menyerah. Nanti juga pasti balik lagi. Tidak mungkin nenek pulang tanpa pamitan. Aku jadi kepikiran orang yang bicara tadi. Ku tengok sebelahku dan tidak ada orang sama sekali. Lagi-lagi aku merinding, bertanya-tanya tentang siapa yang mengajak berbicara tadi. Apa dia sudah pergi? Kalaupun iya, jelas saat aku duduk tidak ada orang di kursi itu. Tiba-tiba ada suara tangisan menggema dari ruangan seberang. Tertulis pada sebuah papan di atas pintu itu, Anggrek 13. Tidak lama ada bed didorong dengan sesosok terbaring ditutupi selimut sekujur tubuhnya sampai tidak terlihat. Mungkin ada hubungannya dengan tangisan yang kudengar. Saat bed itu sampai di depanku, selimut putih yang terdapat sedikit bercak merah itu tersingkap karena angin yang agak kencang. La ilaha illallah, dia. Aku kaget bukan main. Wajahnya mirip dengan penampakan yang kulihat tadi pagi di kamar mandi. Rambutnya ikal dengan panjang tergerai hingga menjuntai dari bed. Wajahnya hancur dan ada goresan yang masih merah. Kanan kiri mulutnya ada perban menempel. Mungkin mulutnya sobek seperti penampakan yang kulihat. Aku refleks menutup mata dengan kedua tangan. Bed itu berhenti tepat di depanku saat kedua perawat berusaha menutup kembali selimut yang tersingkap angin. Anginnya kencang. Sudah, biarin aja, nanti kita tutup sampai sana, kata salah seorang perawat. Setelah suara bed tidak lagi terdengar, ku buka kembali tangan yang menelungkup di wajah. Kemudian ada ibu-ibu dengan suara parau yang menangis histeris.
Ya Allah, Rina, ini nggak mungkin. Begitu kira-kira ibu itu berucap dalam tangisannya. Suara itu pun berlalu bersama perginya dia mengikuti dua perawat yang mendorong bed tadi. Kasihan ya, masih gadis lo itu, udah meninggal setragis itu, ucap ibu-ibu yang keluar dari ruangan tadi dan kini duduk di sebelahku. Ini dia saat yang tepat untuk mencari tahu. Maaf Bu, tadi pasiennya meninggal kah? Kedua ibu-ibu itu pun langsung menoleh ke arahku. Iya Mbak, meninggal karena kecelakaan kemarin siang. Kayaknya nggak lama setelah Mbaknya masuk sini. Wong saya juga lihat Mbaknya digledek masuk sini kok. Mataku terbelalak mendengar jawabannya. Kemarin siang memang awal aku melihat sosok di cermin wastafel. Tapi masa iya itu hantunya dia? Kan dia baru saja meninggalnya. Dia itu kecelakaannya pas di depan rumah sakit ini. Saya lihat kejadian rame-ramenya kemarin. Dia naik motor sendiri, mau nyalip truk di depannya, malah dari arah berlawanan ada minibus. Ya udah, mungkin dia oleng terus jatuh dan terseret minibus sampai 50 meter. Mataku semakin tidak berkedip mendengar cerita ibu-ibu satunya lagi. Benar saja penampakan itu memiliki luka goresan di wajah yang mengerikan. Berarti ya karena terseret sejauh itu. Aku hanya bisa mengangguk dan juga tersenyum membalas jawaban ibu-ibu itu. Tidak mungkin juga aku ceritakan hal yang kulihat. Bisa kembar satu rumah sakit ini. Akhirnya aku pamitan dan kembali masuk ke kamar. Kamar sudah bersih dan hanya ada pasien yang sedang istirahat di dalamnya. Nenek juga masih belum kembali. Mending aku tidur sebentar saja supaya bisa melupakan kejadian itu. Kejadian aneh yang mengerikan melihat sosok yang meninggal karena kecelakaan tragis. Jika semua bisa melihatnya, ya sudah pada kabur pastinya. Aku masih berdoa agar diberikan kekuatan jiwa. Masih kuusahakan untuk memendam semua itu, meski entah sampai kapan. Mentari sudah merangkak naik rupanya. Siang itu sangat panas terasa. Jadwal dokter untuk memeriksaku juga diundur beberapa menit karena suatu hal. Nenek dijemput kakek setelah tadi disuruh keluar oleh petugas kebersihan. Dia menitip pesan pada perawat jaga untuk menyampaikannya kepadaku. Bukan masalah nggak ada temannya, tapi aku itu masih deg-degan. Entah apalagi kejadiannya setelah ini. Gerutuku sendiri. Aku duduk di atas bed dan melamun, membayangkan rentetan kejadian satu demi satu. Kurasa segala kejadian aneh yang sedang terjadi, ya memang banyak sekali yang terjadi, memang semenjak tirakat di sekolah itu. Seolah otak tidak bisa menjangkau nalar lebih jauh. Aku menyerah untuk tidak melanjutkan pikiranku itu. Nit, tiba-tiba Winarti masuk dan berhambur memelukku. Ada Najwa, Ardi, dan Mas Slamet juga bersamanya. Gimana kabarnya Nit? Sudah baikan toh? Tanya Mas Slamet yang sedang meletakkan bungkusan plastik di atas nakas. Iya Mas, Alhamdulillah, baik kok. Kok repot-repot begini sih? Aku jadi gak enak. Ujarku menatap mereka bergantian. Gak enak kenapa Nit? Orang sakit kalau gak dijenguk malah gak sembuh-sembuh loh. Kalau dijenguk kan jadi semangat. Kualitas imun jadi naik dan kamu bakal cepat pulih. Jelas Najwa panjang lebar. Sekitar 45 menit kami bercengkrama. Ardi masih mengupas apel. Mas Slamet sedang mengangkat telepon di luar. Winarti dan Najwa sibuk membicarakan keadaan kelas selama aku tidak ada. Benar kata Najwa, kehadiran orang yang menjenguk pasien bisa menjadi mood booster tersendiri. Iya Nit, dimakan dulu. Ardi menyerahkan piringan plastik lengkap dengan irisan apel di dalamnya. Cie, Winarti dan Najwa mulai meledek dan tertawa cekikikan. Tapi tunggu dulu. Cekikikan mereka terdengar jadi aneh, seperti ada yang tertawa lagi selain mereka.
Tubuhku mulai kaku dengan pandangan mengitari seluruh sudut ruangan. Tidak ada yang tertawa kecuali mereka. Lantas, suara siapa tadi? "Kamu kenapa, Nit?" tanya Winarti yang tiba-tiba berhenti tertawa setelah melihat ekspresiku itu. "Apa terjadi sesuatu?" lanjutnya dengan menatapku lekat-lekat. "Gak apa-apa, Win. Aku tidak mau membuat mereka takut. Sebisa mungkin aku biasa saja, agar mereka tidak curiga dan merasa dalam bahaya." Derap langkah terdengar dari depan seperti suara beberapa langkah kaki menuju ruangan. "Permisi, Nona Arnita Dinata diperiksa dulu ya." Perawat cantik dengan buku di tangannya itu mendekat diikuti dua perawat lain dan seorang pria tinggi. Dia berjambang dan juga berjas putih. Mungkin dia Pak Dokter yang akan memeriksaku. "Boleh pulang, Dok?" tanyaku tiba-tiba. "Kalau mau pulang sekarang juga nggak apa-apa. Udah sehat ini?" jawab Pak Dokter dengan senyum khasnya. Kirang hati ini mendapat penjelasan oleh dokter itu. Mereka pun keluar beriringan. Dari seluruh pasien di sini memang cuma aku yang belum diperiksa. Lainnya sudah diperiksa sejak pagi tadi. "Dik, bisa tolongin ke rumahku ndak? Bilangin ke kakek sama nenek buat kesini biar aku bisa pulang," pintaku pada Ardi. "Kamu pulang aja sama kita," jawabnya antusias. "Kan harus ngurus administrasi dulu sebelum pulang." Lalu dia berdiri dan pergi keluar, mungkin menemui Mas Slamet. Sementara Ardi keluar, Winarti dan Najwa membantuku membereskan pakaian, selimut dan juga peralatan lain yang nenek bawa kemarin. Tidak lama juga perawat datang untuk melepas jarum infus yang 2 hari terpasang di punggung telapak tanganku. "Lega sembuh ya, Mbak Cantik?" Perawat itu pun pergi setelah memujiku cantik dan mendoakan kesembuhanku. Bukankah biasanya infus dilepas saat administrasi sudah diurus? Itu tandanya mereka pun datang dengan kursi roda yang didorong oleh Mas Slamet. "Ayo pulang." Mas Slamet mendekatkan kursi roda dan menganggukkan kepala kode untukku naik ke atasnya. "Bentar Mas, aku masih pakai baju rumah sakit ini. Tak ganti dulu ke kamar mandi ya." Aku turun dari bed perlahan dengan pakaian ganti di tanganku. Winarti dan juga Najwa awalnya ingin menemaniku, tapi ku bilang sendiri saja. Entah perasaanku saat ini sudah tidak semerinding kemarin. Apa karena sosok itu muncul untuk memberi tanda dia akan meninggal? Lantas sosok setan Winarti dan juga yang merasukiku itu siapa? Sambil ganti baju, otakku terus berpikir. Semua benar-benar makin janggal dan juga susah dimengerti. Sebelum pergi, aku sempatkan pamit dengan penghuni ruangan Dahlia itu. Aku bersalaman dengan pasien-pasien di samping dan di depanku. Mereka tersenyum ramah dan mendoakanku. Duduk di kursi roda yang didorong oleh Ardi, menyusuri koridor rumah sakit menuju tempat parkir, rasanya sangat aneh, membuat kikuk dan juga merasa tidak biasa. Winarti dan juga Najwa berjalan di belakang kami, membawa semua barang-barang, dibantu juga oleh Mas Slamet. Kepulanganku ke rumah disambut dengan hangat oleh nenek, kakek, dan beberapa tetanggaku. Kejadian di sekitarku selalu aneh akhir-akhir ini. Dari penampakan yang menjelma seperti orang yang ku kenal, penampakan mengerikan, dan perubahan pria-pria yang ku kenal. Dari Ardi yang selalu sigap, Pandu yang tiba-tiba mendekat, sekarang Mas Ramlan yang tiba-tiba mau melamar. Lama-lama stres aku memikirkannya sendiri. Besok adalah acara perpisahan. Semua orang tua atau wali murid hadir. Murid kelas 10, 11, dan 12 juga wajib hadir sesuai tugas yang dijadwalkan sebelumnya. Aku bertugas untuk membaca puisi dengan iringan kor di barisan belakang. "Nit,
ada tamu tuh." Kakek menyibak tirai kamarku. "Siapa, kek?" tanyaku sambil menutup buku puisi dan meletakkannya di kasur. "Ramlan," jawab kakek dan berlalu. Antara malas dan juga kesal. Tapi ya mau tidak mau, aku harus menemuinya. Akhirnya aku keluar dengan rok merah marun sepanjang lutut dan kaos lengan pendek dengan warna senada. Ku cempol rambutku sembarangan, kemudian segera menemuinya. Mas Ramlan, kok malam-malam kesini, Mas?" tanyaku dengan sedikit menyindir. "Iya, Nit, maaf mengganggumu malam-malam. Kedatanganku kesini itu cuma mau ngasih ini." Dia kemudian merogoh saku jaketnya, mengeluarkan benda berbentuk kotak warna merah dan membukanya di depanku. "Apa ini, Mas?" tanyaku pura-pura tidak mengerti. "Aku mau melamarmu, Nit. Kamu mau kan?" Hatiku langsung berdesir tidak karuan. Aku berusaha biasa saja melawan arus perasaan kesal ini. Karena Mas Ramlan lebih dewasa, harusnya dia tidak semendadak ini menentukan sebuah hubungan. Namun aku harus pakai jurus pelan untuk menolaknya agar dia tidak sakit hati. "Maaf, Mas, aku nggak bisa jawab sekarang. Lagian sekolahku juga belum selesai. Aku masuk kamar dulu, Mas. Kata dokter masih harus istirahat." Jawabku sekenanya dan aku pun bergegas masuk ke kamar, membiarkan Mas Ramlan sendirian di ruang tamu. Loh, Nita, kok Ramlan malah ditinggal sih?" serga nenek yang kebetulan lewat membawa teh untuk Mas Ramlan. Aku tidak menggubris pertanyaan nenek dan langsung menutup pintu kamar. Tidak peduli apa pendapat dia dan bagaimana nenek mengatasi keadaan saat itu, rasa kecewa dan amarah jadi satu membuatku terlelap lebih cepat. Padahal puisi untuk besok belum selesai ku hafalkan dan hari itu pun akhirnya tiba. Perpisahan sekolah sekaligus tragedi yang terulang. Acara demi acara terlewati dengan lancar, bahkan pembacaan puisiku pun usai kutunaikan. Ada pertunjukan kesenian dari adik-adik kelasku dan juga acara terakhir pelepasan murid kelas 12. Kami semua berbaris di panggung lengkap dengan selempang perpisahan terpasang di bahu. Brak! Tubuhku ambruk begitu saja. Semua terkejut histeris dan terdengar riuh suara untuk segera membawaku ke UKS. Aku tidak mengerti dengan tubuh yang sebenarnya baik-baik saja, tapi selalu lemah di saat yang tidak terduga-duga. Entah berapa lama aku tidak sadar. Saat kubuka mata, sudah terbaring lagi di sebuah ruangan yang tidak asing. "Kamu sudah sadar, Nit?" Aku menoleh mencari sumber suara. "Pandu?" ucapku lirih. Pandu ada di samping masih memegangi tanganku. "Kamu nggak sadar udah 3 jam, Nit? Akhirnya pihak sekolah membawamu ke rumah sakit. Lihat, dadamu dipasang alat deteksi jantung tuh." Benar katanya, ada beberapa alat berkabel menempel di dadaku yang tersambung ke monitor di meja sebelah bed tempatku terbaring. Aku kenapa lagi sih, Pan? Seolah Pandu menyembunyikan sesuatu dariku, dia diam dan hanya tersenyum. "Orang tuamu sudah dikabari mereka perjalanan dari kota sekarang?" Pandu mengusap keningku yang berkeringat. Padahal ruangan ini memiliki pendingin ruangan di dua sisinya. Omongan Pandu membuatku kepikiran, ibuku sedang hamil besar, tapi justru sekarang harus repot dari kota datang kemari. Memang sudah lama ibu ikut bapak dan merantau ke kota, sedangkan aku dan kedua adikku tinggal bersama nenek dan kakek untuk meringankan beban ibu yang juga menderita asma. Sekarang malah harus susah payah pulang ke sini karena diriku.
Badanku mulai panas dingin. Perasaan gelisah persis seperti saat melihat penampakan waktu itu. Benar saja saat aku menoleh ke sebelah kiri, ada sosok mengerikan berbalut kain putih yang diikat pada ujung kepala, leher, perut, dan kakinya. Apakah ini yang dinampakkan pocong? Pandu mendekat dan bertanya apa yang aku katakan. Aku tidak menjawab dan memilih memejamkan mata saja. Demi Tuhan, dadaku sesak. Lagi-lagi sosok aneh muncul di depan mataku. Sampai kapan ini akan terjadi? Kepalaku benar-benar cenut-cenut, membuat badanku gemetar dan detak jantung semakin tidak beraturan. Mungkin Pandu sadar ada yang aneh denganku. Monitor juga berbunyi lebih keras, sehingga membuatnya panik dan kebingungan. Aku tidak tahu apa yang seterusnya terjadi. Ingatanku dipenuhi bayangan pocong tadi. Mukanya hancur, matanya hitam kosong seperti bolong, dan menyeramkannya lagi, dia meringis saat aku tatap. Samar-samar ku dengar suara pria yang panik. Ada suara beberapa wanita yang seperti sedang menyiapkan sesuatu. Terdengar juga suara tangisan pilu yang histeris. Seketika mataku terbuka dan mencari sumber suara itu. Tutup mata, Monit. Pandu meletakkan telapak tangannya tepat di kedua mataku. Apa yang tidak boleh kulihat sehingga dia sampai menutup mataku ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami ibu sudah berpulang. Tabah ya, Bu. Suara seorang pria yang tadi terdengar panik kini mengucapkan bela sungkawa. Tangan Pandu pun dilepas saat itu juga. Kenapa, Pan? Kok nggak boleh lihat? Tanyaku masih penasaran. Korban kecelakaan itu, mukanya hancur, matanya juga hilang, serem banget deh. Aku menatap Pandu lekat-lekat, mencerna kembali kata-katanya. Korban kecelakaan, mukanya hancur dan matanya hilang. Kenapa mirip banget sama penampakan tadi ya? Dadaku langsung sesak, benar-benar sesak, menyaksikan fakta aneh untuk kesekian kalinya. Saking kerasnya aku berpikir, kali ini lebih menyiksa efeknya. Dadaku sesak, sangat sesak sekali, membuat Pandu panik dan berlari memanggil dokter. Entah apa yang dokter dan perawat lakukan. Aku pun sudah tidak sanggup membuka mata. Namun samar-samar suara riuh mereka masih terdengar jelas. Anakku, ya Allah. Suara ibu itu suara ibuku. Dia menangis. Tangisan pilu seperti suara tangisan ibu-ibu tadi. Kurasa badanku sedang diguncang-guncang. Ibu menangis lebih kencang lagi. Siapkan ambulan. Tulis rujukan darurat ke rumah sakit barat. Bedku terasa didorong begitu cepat. Tubuhku terasa seperti diangkat dan dimasukkan ke suatu tempat. Masih ada suara ibu yang semakin lama semakin samar, disusul suara sirine yang lama-lama menghilang dari pendengaranku. Napasku masih terengah-engah menghindari kejaran pocong mata bolong itu. Samar-samar ada cahaya di ujung jalan. Aku segera berlari menghampirinya. Entah kenapa tubuh ini begitu ringan, seperti tidak ada daya gravitasi bumi. Rasanya seperti sedang terbang melayang saja. Sesekali aku menoleh ke belakang. Pocong itu masih mengikuti. Bibir ini aku tidak dapat bergerak walau sepatah kata pun. Cahaya itu semakin dekat. Selamatkan aku Tuhan, pintaku dalam hati. Cahaya itu kini ada di depanku. Begitu silau membuat mataku terpejam dan sempat kulihat ke belakang, memastikan pocong itu tidak ada lagi. Tapi seketika tubuhku terasa terseret arus. Mataku mengerjap dan merasakan sakit pada kepala begitu hebat. Ibu, kepalaku. Rintihku yang masih dengan sekuat tenaga membuka mata. Meski masih samar, kulihat jelas ibu mendekat. Dia memijit kepalaku
pelan dengan segala kekhawatiran yang tersinggap dari wajahnya. Tidak lama kemudian ada derap langkah terdengar dari luar. "Gimana, Nok? Sudah enakan?" Bapak masuk dengan wajah seperti orang kurang tidur. Ada kedung mata menggelayut di kelopak bagian bawah. "Sakit, Pak?" Ibu semakin mendekat dan memijit kepalaku pelan. "Sabar ya, nanti pas dokter datang kamu bilang. Sekarang istirahat dulu," sambil dipijit ibumu. "Bapak tak nyari sarapan dulu buat ibumu?" Wajah bapak kemudian bergegas pergi keluar. Ada raut wajah sedih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pada wajah bapak. Sedangkan ibu masih setia merawatku dengan perut buncitnya. Pijatannya yang enak berhasil meringankan nyeri di kepalaku. Entah apa yang terjadi sehingga aku sampai di sini. Baru sadar jika rumah sakit ini beda dengan sebelumnya. Baru saja ingin membaringkan tubuh ke bed. Niat hati ingin membalik bantal agar tidak pusing. Namun aku dikejutkan dengan kenyataan aneh untuk yang kesekian kalinya. "Darah apa ini, Bu?" tanyaku histeris, melihat bekas darah yang masih belum kering dan bau amisnya juga menyengat saat bantalku angkat. "Ya Allah, darah apa ya, Nok?" "Ibu juga tidak tahu," jawab ibu lebih histeris dan memelukku ketakutan, memancing penghuni bed sebelah penasaran dan mendekat. "Kenapa, Bu?" tanya ibu-ibu muda yang menunggui pasien sebelah. "Ini loh, Bu, ada darah di bawah bantal Nita. Apa Anda tahu ini darah siapa?" Ibu semakin panik. Ibu-ibu tadi mendekat dan melihat bantal yang terbalik penuh noda darah. Begitupun dengan spraynya. "Ini bekas pasien sebelumnya, Bu. Lupa dibersihkan, tapi nggak mungkin juga sih. Wong, kemarin sebelum anak Anda dibawa ke ruangan ini, perawat sudah membersihkan semuanya kok," jawab ibu-ibu itu. "Kemarin sore itu ada pasien yang meninggal di bed ini. Korban kecelakaan tabrak kereta api. Dia dimasukkan ke kamar ini karena kelas 3 penuh semua." Begitu ibunya yang justru tambah membuat kami takut. "Kecelakaan kereta api? Meninggal?" Seperti orang kaget yang tiba-tiba hilang keseimbangan, ibu terduduk lemas di kursi. Raut wajahnya kini menjadi sedih yang tidak bisa kupahami. Jika dinalar pun tidak masuk akal. Mana mungkin perawat sampai lupa mengganti spray dan sarung bantal bekas pasien lain, apalagi pasien yang meninggal karena terluka parah. Aku masih duduk diam di bed dan juga memegang dada erat-erat. Ada detak yang begitu hebat di dalam sana. Runtutan kejadian memaksaku untuk berpikir sangat keras. Sekarang justru kepalaku yang semakin sakit. Bapak kembali dengan sebungkus plastik di tangannya. Wajahnya kuyu, masih dengan jaket kulit lusuh warna hitam kesayangannya yang dibelikan ibu tempo dulu. "Ini sarapan dulu, Bu." Bapak mengambil sebungkus nasi dari dalam plastik dan menyerahkannya pada ibu. Tapi ibu masih diam dan tidak menanggapinya sama sekali. "Ibumu kenapa, Dok?" tanya bapak menatap tajam mataku. Aku balas menatap mata bapak tidak berkedip. Bantal di belakang tubuhku belum terlihat olehnya, sehingga sedikit ku geser dudukku agar bapak bisa melihatnya. "Itu loh, Pak, bantalnya anak bapak ada noda darah bekas pasien meninggal sebelumnya." Belum sampai bapak melihat, ibu-ibu itu pun keburu menunjukkan bantal itu dengan kata-kata yang begitu masih rancu. "Belum tentu juga begitu kan?" "Lah kok bisa?" "Ya udah, bapak tak panggil perawat dulu ya, biar segera dibersihkan dan juga diganti." Bapak bergegas lari keluar dan tidak lama mereka pun akhirnya datang. Dua perawat itu saling pandang dengan wajah keheranan. Entah apa yang membuat tingkah mereka begitu aneh. Aku duduk di kursi selama spray dan sarung bantal sedang diganti,
tapi kepalaku semakin sakit tidak tertahankan. Bapak dan juga ibu kompak memijitku, tapi tidak bisa mengurangi rasa sakit kepalaku sedikit pun. Spray dan bantal kini sudah bersih, tapi kepalaku malah semakin menjadi. Bapak segera ke ruang perawat untuk mencari bantuan. Saat merasakan kepala pusing, pikiranku sudah kemana-mana. Stres dengan yang terjadi padaku akhir-akhir ini. Ingin cerita pada ibu dan bapak, tapi mereka pasti tambah kepikiran. Hanya bisa aku pendam sendiri dalam diam. Tidak lama kemudian derap langkah terdengar semakin dekat saja kala itu. Dokter dan 2 perawat diikuti bapak yang berjalan di belakang pun masuk ke ruangan. Ada cek tensi. Perawat yang membawa alat ukur tensi pun beraksi. Dokter mulai beraksi dengan stetoskopnya. Raut wajahnya yang serius dengan menyipitkan mata, seolah sedang mencari sesuatu yang rumit untuk didengarkan. Tekanan darah pasien sangat rendah dari normal, Pak, Bu. Kemungkinan sakit kepala berasal dari tensinya. Untuk jantungnya normal semua, imbuhnya. Bapak dan juga ibu saling pandang. Mereka hanya bisa mengangguk dan juga menatap kepergian dokter bersama kedua perawat tadi. Namun aku masih kesakitan, menahan rasa sakit di kepala yang menyiksa. Kepala ini berdenyut semakin mencengkeram saat aku duduk dan berdiri. Denyutnya menjalar hingga ke leher membuatku semakin merintih kesakitan. Sakit, Pak. Sakit, Bu. Badanku berguling-guling di atas bed itu, membuat bapak dan ibu semakin bingung tidak karuan. Dengan panik bapak mengeluarkan ponsel jadul miliknya dan menelepon seseorang. Entah siapa yang dia telepon dengan mimik wajah tegang. Sabar, Nok. Kamu ini salah makan apa sih? Kok bisa sampai begini? Isakan yang diiringi oleh guyuran air mata ibu membuat kepalaku semakin berdenyut. Pandangan mulai kabur. Aku berbaring memeluk tubuhku sendiri seperti orang menggigil. Pada faktanya tubuh ini sudah tidak karuan untuk kuat merasakan sakitnya. Sudah, Bu, aku udah telepon Kakung supaya carikan mobil dan segera ke sini. Rumah sakit gak mau kasih rujukan. Biar saja cabut paksa. Kita bawa Nita ke rumah sakit di kota. Dari 2 rumah sakit kok diagnosanya gak jelas semua. Nada bicara bapak meninggi. Tanda dia sudah mulai emosi. Memang belum ada diagnosa jelas setelah semalam aku di sini. Sementara diagnosa rujukan dari rumah sakit sebelumnya adalah gangguan jantung, tapi setelah diperiksa semuanya normal. Sedangkan tadi dokter hanya bilang bahwa ini efek tensi rendah. Rupanya bapak sudah keregetan dan memilih cabut paksa untuk dibawa ke kota. Kakek dibantu 2 orang tetangga datang membawa mobil sewaan. Mereka juga membantu membopongku sampai ke mobil. Sedangkan ibu dan juga nenek jalan berdua membawa tikar dan beberapa pakaian. Semua orang di lorong samar-samar terlihat diam memandangi kami. Bayangan mereka seperti ada banyak sekali. Semakin lama semakin blur dan mata ini benar-benar tertutup tidak terbuka lagi. Entah beberapa lama mataku terpejam, kepala berdenyut, mata berat dan sulit untuk dibuka. Samar terdengar bunyi monitor dan beberapa orang bercakap. Namun aku tetap berusaha untuk mengerja pelan dan akhirnya mataku bisa terbuka. Hari sudah mulai gelap saat itu. Aku sudah berpindah ke ruang rawat inap. Rasanya seperti habis tidur lama sekali. Aku terbangun dan kemudian dengan keadaan yang lebih segar. Kepala yang berdenyut agak berkurang dan aku bisa duduk di atas bed tanpa rasa sakit yang mencengkeram. Mereka berbicara soal menjual tanah dan biaya rumah sakit. Rasanya sebagai anak, aku sungguh tidak berguna, hanya bisa menyusahkan orang tua saja. Tidak terasa bulir bening meleleh dari ujung netra dan sesak di dada mulai mendera. Aku menoleh ke arah jendela di samping kiri bedku.
ada sosok berdiri kaku di bawah pohon. Ruang rawat inapku ini terletak di antara taman, ada pohon yang cukup besar di luar. Ku yakin sosok itu bukanlah manusia. Semenjak kejadian demi kejadian yang terjadi, perasaan ini semakin peka dan terbiasa. Sosok itu sedikit blur, tidak begitu jelas. Bagian bawah juga tidak menapak tanah, tapi tidak putih seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia tampak merah, seluruh tubuhnya dibalut warna merah. Entah itu baju, daster atau apalah, rambut panjang, kaku, dan menjuntai menutupi wajahnya. Sama sekali tidak bisa kulihat bagaimana bentuk wajahnya. Dia masih menempel di pohon, tidak bergerak meski banyak orang yang lalu lalang. Sedikit demi sedikit kepalanya bergerak, rambutnya mulai tersibak karena angin. Wajahnya pun mulai tampak, lagi-lagi hitam tidak berbentuk, dan ada sedikit noda merah meleleh dari kelopak matanya yang putih semua. Astagfirullah, apalagi ini? Gerutuku sendiri. Ingin menutup mata tapi tidak bisa. Begitulah yang terjadi padaku setiap kali melihat penampakan. Meskipun aku sudah bisa mengendalikan diriku saat melihat penampakan, tapi kali ini berbeda. Tanpa kusadari ternyata sosok itu mendekat. Entah sejak kapan dia bergerak dan tiba-tiba ada di jendela, benar-benar memenuhi kaca jendela yang begitu besarnya. Sosoknya lebih jelas dengan gigi-gigi tajamnya yang menyeringai. Aku berteriak dan menutup kedua telingaku saat mendengar suara melengking yang begitu memilukan. Aku juga heran, dari mana suara itu bisa mendekat ke telinga, sedangkan aku di dalam ruangan dan dia berada di luar jendela. Namun, suara itu benar-benar menyiksa gendang telingaku. Teriakanku rupanya terdengar oleh bapak dan ibu, sehingga mereka bergegas mendekat. "Kenapa, Nok?" tanya bapak panik. Ibu juga langsung mengambilkan botol air minum. "Minum dulu, Nok, mana yang sakit?" tanya ibu gugup. Aku harus apa? Tidak mungkin aku menceritakan semua yang kulihat. Selain mereka, ia akan takut, pasti juga tidak begitu saja percaya. Pasti akan dianggap halusinasi atau berlebihan dalam berimajinasi. Hal yang bisa kulakukan hanya memejamkan mata dalam pelukan ibu. Tidur di rumah sakit dengan berbagai alat pada tubuh itu menyiksa sekali. Sama sekali tidak pernah terpikir akan seperti ini dalam perjalanan hidupku. Sudah 3 hari aku masih menjadi penghuni rumah sakit, ruang Ar-Rijal kelas 3 di rumah sakit kota. Termenung saat bapak dan ibu harus pulang sebentar. Hanya ada sosok si merah yang masih setia berada di pohon itu. Apa yang hendak dia sampaikan padaku? Dia selalu menatapku dan tidak lagi berteriak. Diagnosa penyakitku kini berbeda lagi. Kunjungan dokter pagi tadi menyimpulkan bahwa aku kekurangan kalsium. Hasil EEG, MRI, serta CT scan semuanya normal. Besok aku diizinkan pulang. Harusnya aku bahagia, tapi ada perasaan aneh di dadaku, seolah enggan meninggalkan si merah sendirian. Dia tidak menyakitiku, mungkin juga dia ingin menyampaikan sesuatu padaku. Jika sebelum-sebelumnya setiap aku melihat penampakan selalu ada yang meninggal, sudah 3 hari si merah muncul belum ada kasus meninggal yang kulihat. Namun apalah daya, aku tidak bisa mengerti bahasa mereka. Dunia kami juga berbeda. Tidak pernah ada pelajaran untuk bisa memahami bahasa gaib dunia mereka. Alhamdulillah, akhirnya kamu boleh pulang, Nok. Ibu mengucap syukur sambil mengemas barang-barang. Sementara bapak mengurus administrasi, pandanganku masih fokus pada si merah. Dia tidak seseram seperti saat pertama kali muncul. Sosok yang awalnya samar, semakin lama semakin nyata. Bahkan dia sesekali mendekat ke arah jendela, meskipun matanya tidak bisa berkedip dan menyeramkan. Dalam anganku dia adalah sosok yang cantik. "Kamu lihat apa sih, Nit?" tanya ibu mulai penasaran. Enggak apa-apa kok, Bu. Enggak apa-apa. Enggak lihat apa-apa kok.
Lega mendengar jawabanku, ibu kembali mengemas barang, melipat tikar, dan mengumpulkan beberapa sampah menjadi satu, kemudian membuangnya. Tidak lama bapak datang dengan kursi roda dan beberapa berkas di tangannya. "Ayo, sudah siap kan? Mobilnya sudah menunggu di depan." Bapak merangkul dan memapahku turun menuju kursi roda. Tidak lupa kami berpamitan dengan dua pasien lain beserta keluarga yang menunggunya. Saat kursi rodaku melintasi taman, si merah masih menatapku. Dia tidak beranjak dari sana, masih tetap di pohon dengan tatapan berbeda. Mungkinkah makhluk seperti dia bisa merasakan sedih? Dari rumah sakit aku langsung dibawa ke rumah. Di kota, meskipun merantau, tapi bapak dan ibu sudah memiliki rumah sendiri. Lelah mengontrak dan sering pindah membuat bapak bertekad untuk bisa membangun rumah. Kamar utama yang begitu luas justru terasa aneh. Terbiasa tidur di kamar yang hanya 2 kali 2 meter, dan sekarang harus tidur di kamar seluas ruang tamu. Ranjang besar dengan kasur spring ukuran jumbo, spray menjuntai, selimut tebal, berasa seperti di sinetron. Bapakku sudah berjuang sejauh ini dan aku menghancurkan semuanya. Aku duduk di tepi ranjang, mulai meratapi hidup yang masih tidak bisa aku mengerti. Segala penampakan suara asing dan penyakit yang tidak pernah ketemu, semua itu membuatku sangat pusing. Kujatuhkan tubuh ke kasur dan memejamkan mata, berharap semua sudah berubah normal saat terbangun nanti. Mataku berat, ingin sekali tetap terpejam, tapi ada sesuatu yang membuat mataku ingin terbuka. Hingga pelan semakin terang, kulihat ada cahaya. Di tengah cahaya itu ada bayangan hitam. Dia melambaikan tangan. "Nita, ayo ke sini." Suaranya terdengar parau, serak dan berat. Tubuhku mulai bangkit dan berdiri. Kaki mulai melangkah maju, semakin menjadi jauh, dan tiba-tiba hahaha, bayangan itu tertawa menyeramkan. Suaranya melengking dan membuatku tidak bisa bergerak. Bibir bungkam, tubuh kaku, mataku pun terasa berat. Ku coba melafalkan sesuatu, tapi tidak bisa untuk aku lakukan. Bismillah, akhirnya bisa terucap kalimat basmalah dari lisanku. Mataku mulai bisa melihat dan aku masih di atas kasur. Astagfirullah, cuma mimpi. Aku duduk mengeluh kasar. Mimpinya kenapa serem banget ya? Aku capek begini terus, ucapku berbisik. Sayup-sayup terdengar suara azan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Aku bergegas keluar kamar menuju kamar mandi. Semua ruangan terlihat sepi. Perhatianku masih tertuju pada kamar di lantai 2. Rasa-rasanya ada hawa yang berbeda di sana. Entah itu hanya perasaanku saja atau memang benar. "Bu, Pak," seruku melongok ke setiap ruangan dan ternyata ibu sedang sholat. Tinggal aku duduk sendiri di ruang makan. Duduk di kursi kayu dengan meja memanjang di depanku. Ada rice cooker dan dispenser nangkring di atasnya. Niat ingin melihat apa masakan ibu hari ini malah justru dihadapkan pada penampakan lagi dan lagi. Tepat saat ku tengok ke arah kiri, dia duduk di kursi yang sama, selisih 1 kursi denganku. Bola matanya yang putih membuatku bergidik sangat ngeri. Tubuhnya diam, kaku dan tidak bergerak. Namun giginya yang terlihat tajam itu menyeringai dengan senyum yang menakutkan. Tidak lama dia mendesis dan menjulurkan lidah. Astagfirullah, apalagi sih ini? Seruku sambil menutup mata dengan kedua telapak tangan. Sesekali mata ini mengintip. Apakah dia masih ada atau sudah hilang? Nyatanya, dia masih di sana dengan tampilan lusuh dan bau amis. "Kamu mau makan, Nok? Ibu ambilkan ya." Ibu yang baru saja keluar dari ruangan sholat langsung mendekatiku. "Nita, kamu kenapa? Kok tutupan mata segala?" Seperti biasa, ibu mulai panik dan melihat sekitar dengan gugup.
Gak apa-apa bu, cuma kelilipan aja kok mataku. Aku pun harus beralasan demi kenyamanan bersama. Ini rumah orang tuaku, bukan rumah sakit atau tempat umum. Aku benar-benar harus sabar memendam ini sendiri. Menceritakan semua sama saja menambah beban orang tuaku. Dang maam nok, ini ibu masakin ikan bawal kesukaan kamu. Ada sambal tomat dan lalapan juga. Ibu sibuk menunjukkan menu yang berjajar di atas meja, sedangkan sosok tadi masih ada di sana. Gimana mau makan kalau begini? Gumamku dalam hati. Mau tidak mau aku harus makan, meski sosok itu menatapku sinis. Sebenarnya ya mual melihat mulutnya yang sejak tadi tidak bisa tertutup rapat. Sepertinya giginya rusak, sehingga mulutnya terbuka tidak mau menutup. Liur yang menetes dari sela-sela gigi yang meruncing membuat makanan yang masuk ke perutku seolah ingin dimuntahkan. Sore itu langit begitu indah dengan cahaya jingganya. Aku duduk di teras menikmati nuansa sore yang syahdu. Berjarak 3 rumah di ujung jalan ada sebuah lapangan. Di sana ramai remaja berlarian menggiring bola. Asik melamun ternyata ada yang mengamatiku dari jauh. Tidak sengaja mata ini beradu dengan matanya. Meskipun berjarak lebih dari 1 meter, tapi jelas terlihat dia sedang memandangku dalam diam. Mahrib nok, masuk dulu. Bapak mulai memberi komando dengan setelan baju koko dan sarung kotak-kotak serta peci hitam yang bertengger di kepala. Sudah siap menuju masjid. Iya pak, jawabku bergegas masuk. Setiap kali masuk ke rumah, hawa yang kurasakan itu begitu berbeda. Ada rasa panas yang aneh. Apalagi kamar yang ada di lantai 2. Rasanya seperti ada yang menarik perhatianku. Tapi aku belum berani untuk naik ke situ. Masih belum siap untuk melihat sesuatu yang lebih menyeramkan dari kemarin. Rumah yang luas dan besar terletak di antara rawa dan bangunan kosong, menambah kesan horor jika malam tiba. Saat maghrib suasana mulai sepi. Ibu sholat di kamar, Udin adikku dan juga bapak pergi ke masjid. Tinggal aku sendirian yang duduk di ruang tamu. Tamu bulanan yang datang tidak diundang membuatku harus libur sholat. Tiba-tiba ada bau singkong yang dibakar. Baunya harum dan sedap. Aku suka sekali singkong bakar. Tapi siapa yang mari begini membakar singkong? Aku lekas berjalan menuju teras. Pintu yang tadi sudah kututup malah kebuka lagi. Padahal jelas maghrib belum selesai juga. Kata ibu kalau maghrib kita semua harus masuk dan tutup pintu, supaya jin dan setan tidak masuk ke rumah membawa keburukan. Masih jelas teringat wejangan itu, tapi entah kenapa rasa penasaranku lebih mendominasi. Kutengok sebelah kiri, kini hanya ada hambaran ilalang di pinggir rawa yang sepi. Sebelah kanan rumah tetangga yang jarang ada di rumah. Depan rumah ada rumah kosong yang ditinggalkan begitu saja karena sering kebanjiran. Mungkin pemilik rumah memilih pindah ke tempat lain. Sudah mengelilingi halaman depan, tapi tidak ada tanda-tanda orang membakar singkong. Bahkan di luar bau bakaran itu tidak lagi tercium. Kok aneh sih? Padahal tadi baunya singkong banget. Kok sekarang baunya hilang ya? Mulutku tidak berhenti menggerutu. Lebih baik masuk dan menutup pintu. Mungkin selain pendengaranku yang mulai peka, penciumanku juga ikut-ikutan over pekanya. Baru saja melewati garis pintu, bulu kutuku mulai meremang. Seperti ada embusan napas, terasa semilir melewati tengkuku. Ingin berbalik badan, tapi bayanganku sudah sangat aneh-aneh. Takut seperti adegan di film horor. Saat berbalik, ya tiba-tiba ada hantu di belakang. Kan serem. Aku berusaha tidak peduli, mencoba cuek dan melangkah perlahan. Kakiku terasa berat, seperti ada yang menarik. Ingin sekali rasanya melihat ada apa di belakang. Namun rasa takut mengalahkan warasku, akhirnya aku pasrah. Kebalikan badan
Dan apa yang terjadi? Sosok yang nyata dalam seumur hidupku, makhluk menyerupai gorila dengan bulu di sekujur tubuhnya, posturnya besar dan tinggi nyaris tidak terlihat jelas wajahnya, dengan mata merah menyala, kini berdiri di hadapanku. Semenjak penampakan di rumah sakit, penglihatanku pada mereka semakin peka. Pagi itu masih subuh, pukul 4 pagi aku bangun dan langsung ke kamar mandi mengambil air wudhu. Aku sudah ada janji dengan temanku, rencananya aku akan melihat sepak bola di Stadion Harjito. Jarak dari rumah juga tidak begitu jauh. Pukul 8 pagi aku langsung menuju ke sana. Tidak sampai 15 menit aku sampai di situ. Sejak turun dari motor, perasaanku tiba-tiba sudah nggak enak. Namun tidak kuhiraukan, biarlah ku buang jauh perasaan aneh itu. Aku memilih duduk di barisan yang sepi nomor 3 dari barisan bawah. Sementara masih sepi, tapi lama-kelamaan semakin ramai. Ada 2 ibu-ibu duduk persis di depanku. Tidak lama pertandingan pun dimulai. Ray temanku main sebagai penjaga gawang. Beberapa menit pertama pertandingan berjalan biasa saja. Riuh sorak-sorai penonton menghiasi pendengaranku yang tidak suka keramaian. Risih, malas, dan ingin pulang rasanya, tapi pertandingan semakin memanas dan cool. Emosiku mulai tidak karuan, kepalaku pusing, tengkukku berat, pandanganku mulai kabur. Ada sosok berbeda muncul dari... Apa dia terbang? Ucapku ragu-ragu melihat sosok transparan berambut panjang yang mulai mendekat. Semakin mendekat, semakin aneh aura yang kurasakan. Sejuk seperti angin sepoi-sepoi membuat mataku ingin terpejam. Entah berapa lama pertandingan terjadi setelah kebobolan tadi. Bahkan aku sudah tidak peduli. Rasanya aku sedang dibuai oleh lembutnya sentuhan sosok wanita itu. Tiba-tiba aku tersadar tribun sudah sepi. Ari datang mendekat dan mengajakku pulang. Sepanjang perjalanan kami saling diam, tidak berbicara atau membahas tentang keseruan pertandingan tadi. Aku juga lebih fokus pada bayanganku sendiri. Rasanya aku masih diikuti oleh sosok itu. Perasaan nyaman seperti dibawa terbang membuatku seolah tidak sadar. Udah nyampe Nit, ucap Ray mematikan mesin motornya. Ya, itu suara Ray. Dia memintaku sadar apakah aku pingsan. Padahal aku masih bisa mendengarnya. Hanya aku benar-benar tidak melihat dia ada di sekitarku. Aku merasa sedang berada di dunia lain. Loh, Nita, kenapa Ray? Awalnya gimana ini? Ya Allah, Nita. Suara-suara itu terdengar panik. Ada suara menangis dan teriakan yang semakin ramai. Aku mendengar, tapi aku tidak sadar. Hingga perlahan aku benar-benar sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi. Semuanya benar-benar gelap. Sayup-sayup ku dengar suara azan, ada suara orang mengaji, ada juga suara orang menangis. Beberapa suara orang bicara juga jelas terdengar. Perlahan mataku mengerjap menahan silau cahaya lampu neon di atap. Badanku kaku, sakit, dan perih. Pegiku menahan rasa tidak enak itu. Nita, ya Allah, no, kamu sudah sadar? Alhamdulillah. Ibu memelukku dengan tangisan tidak terhenti. Matanya sembab, bajunya kuyup karena air mata yang tidak kunjung melepaskan pelukannya. Kupandangi sekitar ada beberapa tetangga yang saling berbisik. Ray dan juga orang tuanya sedang mengaji di dekat anak tangga. Di ruang tamu juga ada beberapa orang saling bicara. Bu, kok rumah kita ramai bu? Tanyaku lirih. Kamu itu habis kerasukan Nit. Tangannya bapak kena pisau yang kamu pegang. Kamu mengamuk, banting barang-barang dan juga bawa pisau. Bapak mau nolong malah kena. 3 bapak-bapak juga mental kamu tendang Nit. Ibu menceritakan yang terjadi dengan air mata yang tidak berhenti menetes. Sehebat itukah yang terjadi? Terakhir kali aku kerasukan saat masih di sekolah dulu, dan sekarang terjadi lagi sampai harus memakan korban. Antara tidak percaya tapi nyata. Aku hanya bisa melamun membayangkan yang ibu ceritakan tadi. Ruangan seperti penuh asap. Samar-samar kulihat ada beberapa orang berbadan kurus berpakaian seperti prajurit kerajaan. Entah aku sedang menghalusinasi atau memang mereka adalah rombongan makhluk gaib, dan lagi-lagi aku jatuh terkulai.
Selama tidak sadar, aku tidak tahu apa yang terjadi. Hanya beberapa hal yang ibu ceritakan padaku setelah sadar. Kata ibu, besok rambutku harus dipotong seperti lelaki, alis juga harus dicukur separuh. Mendengar itu jelas aku menentang. Rambut sepunggung yang tahunanku nanti panjangnya harus kurelakan tanpa sebab yang pasti. Ini semua demi kebaikan Monita. Ibu mengelus punggungku dan merayuku untuk menyetujuinya. Tapi kenapa bu? Apa sebabnya? Rambut udah panjang gini kok dipotong? Jawabku mulai sesak. Ingin sekali menangis tapi tertahan oleh emosi. Kata yang ngerasukin kamu kemarin, kecantikanmu menyaingi ratu di kerajaan mereka. Jadi kalau mau kamu selamat, harus nurut Nit. Bapak menjawab dengan lantang. Dia keluar dari kamar setelah mengganti perban yang membalut jarinya. Aku semakin bingung melihat bapak sampai terluka gara-gara aku. Tapi aku sendiri juga tidak rela jika rambutku dipotong habis. Ini mahkotaku, keindahanku, dan kunci kecantikanku. Ya sudah bu, pak, aku manut. Jawabku dengan pasrah. Siang itu juga aku ke salon diantar Udin. Rambutku yang sepunggung akhirnya harus kurelakan dipotong menjadi pendek. Sangat pendek sekali, sama seperti rambutnya Udin. Alisku yang tebal juga ikut dikerok tandas sisa setengahnya. Dadaku juga kembang kempis di depan cermin yang besar masih berbalut kain penutup di salon. Bapak dan juga ibu menghubungi semua saudara, mencari tahu orang yang bisa menyembuhkan keadaanku ini. Dan dari beberapa orang yang dipanggil dengan sebutan orang pintar itu, tidak ada satupun yang berhasil. Solusi yang mereka berikan pun berbeda dan aneh-aneh. Tolong, kali ini pak, saya mohon. Sudah 5 orang gagal terus. Bapak mohon di depan si orang pintar yang berjenggot panjang itu. Mandikan anakmu dengan air rendaman baju pengantin milik bulenya. Dia terkena sawan manten dari pernikahan bulenya, adik dari istrimu. Mendengar kata-katanya, sontak aku kaget. Bagaimana bisa keadaanku dikaitkan dengan pernikahan bulekku? Sangat aneh. Sedangkan bulekku menikah saat aku kelas 3 SMP. Semakin emosi saja aku dibuatnya. Mau seemosi apapun aku, akhirnya harus menuruti kata-kata orang tua. Bulekku datang ke rumah dengan membawa bekas baju pengantinnya. Kebetulan baju pengantinnya hasil jahitan sendiri, bukan sewa. Tapi apa yang terjadi? Meski sudah mandi dengan rendaman baju pengantin, semua yang terjadi masih tetap saja terjadi. Hari itu sudah keempat minggu aku kerasukan berulang kali. Seluruh komplek mungkin sudah hafal. Nenek dan kakek baru saja datang dari kampung. Nenek memelukku. Air matanya tumpah ruah, lisannya sudah tidak mampu berucap, bahasa tubuhnya yang berbicara. Pelukannya lebih erat, dengan isak tangis yang tidak kunjung mereda. Dalam hati aku memohon kepada Tuhan agar semua ini segera selesai dan diberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Setelah mencoba saran dari teman bapak, aku sudah tidak kerasukan lagi. Teman bapak memberi saran, jika ada tetangga yang bisa diandalkan maka temuilah sebelum kamu mencari obat kemana-mana. Orang terdekatlah yang biasanya menjadi perantara. Dengan semangat positif, bapak membawaku ke rumah tetangga yang terkenal sebagai orang pintar. Jari-jariku dipijat dengan keras. Lisannya komat kamit membaca sesuatu yang diakhiri dengan dialog mistis. Iya, mistis. Dia berdialog dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, termasuk aku. Namun aku lihat, di teras rumahnya sudah ada kereta kuda dengan beberapa orang berpakaian seperti prajurit berdiri gagah. Pak, jin yang merasuki anak bapak sudah setuju untuk pergi, dengan syarat jangan mengusik kerajaannya lagi. Mendengar perkataan orang pintar yang bernama Pak Yono itu, aku jadi heran. Kenapa aku merusak kerajaan mereka? Batinku. Ya, kapan saja. Bisa saja kamu tidak tahu, tapi mereka ada. Mereka ada di sekitar kita. Makanya kita harus percaya dengan hal yang gaib dan saling menghormati kehidupan masing-masing, jawab Pak Yono. Aku ya kaget dong di situ. Ternyata dia bisa mendengar isi hatiku.
Padahal lisanku tidak berucap sepatah kata pun, hanya membatin, tapi dia bisa tahu. Sejak itulah keluargaku mengandalkan Pak Yono. Aku juga lega karena sudah tidak berurusan dengan geng setan kerajaan itu lagi. Hari-hariku kembali membaik. Saat adik-adikku liburan, aku harus masuk kampus karena ujian akhir semester 1. Lama tidak masuk, sekali masuk langsung mengerjakan ujian. Otakku panas, tapi masih bisa aku lalui dengan baik. Namun kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama. Beberapa kali ada penampakan, tapi sudah terlalu biasa bagiku. Apapun yang terjadi, aku harus menahannya sendiri. Sudah cukup untuk tidak menyusahkan mereka lagi. 3 bulan sudah ku coba bertahan, menahan sakit kepala yang sama seperti kala itu. Sampai aku jatuh pingsan dan bangun-bangun sudah di klinik. Saat itu tinggal aku sendiri di klinik. Ruangan yang kecil dan lembab ini menyimpan hawa mistis. Ada makhluk kecil rambutnya gondrong, bergigi runcing, sedang asik mengisap sesuatu di pojok kotak P3K yang tertempel di dinding. Ya, makhluk itu melayang. Dia kecil-kecil sekali, seukuran botol sirup. Tubuhnya penuh rambut yang panjang dan gimbal. Entah dia melihatku atau tidak, karena dari tadi asik mengisap sesuatu yang tanpa menoleh ke arahku. "Nita, ini Pak Satpamnya. Kamu pulang diantar dia ya," suruh Pak Anton. Aku hanya mengangguk dan mulai berdiri. Satpam yang masih muda itu mempersilahkanku lewat lebih dulu. Sebelum ku tinggalkan klinik, aku masih penasaran dengan makhluk tadi. Dan saat ku lirik, tepat sekali makhluk itu menatapku. Matanya melotot seperti mau copot. Aku kaget dan malah pingsan seketika. Entah sudah beberapa jam aku terbaring pingsan. Saat mencoba untuk bangun, kepalaku berat dan dadaku itu sesak. Siang yang tadinya terik berubah gelap. Awan hitam berarak perlahan menutupi sinar mentari. Cahaya kilat yang seperti flash kamera itu sudah muncul berulang kali. Zigzag di langit tampak ngeri, ditambah suara dentuman yang menggelegar, seolah-olah batu-batu besar menggelinding dari ujung gunung. Sibuk mengibaskan pakaian, tiba-tiba nampak sepasang kaki. Pandanganku yang sedari tadi fokus ke bawah memungut pakaian langsung terkejut. "Kaki siapa?" ujarku dengan heran. Kakinya tampak telanjang, tidak memakai sandal atau alas kaki lainnya. Kulitnya putih mulus, semua kebiruan. Mungkin seukuran kakiku, tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar juga. Setelah betis pahanya tertutup kain seperti kain jarik yang dililit, semakin ke atas bulu kuduknya semakin meremang. Langsung saja kudongakkan kepala seketika itu juga. Astaga, penampakan sosok yang memakai kebaya dan kain jarik sepanjang lutut di depanku ini tidak memiliki wajah. Tidak ada mata, hidung, ataupun mulut yang di wajahnya. Antara bergidik, ingin lari, tapi tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, dadaku sesak, air mataku tumpah ruah. Aku menangis sesenggukan. Saat di rumah, ibu masih belum sadar kalau aku sedang tidak baik-baik saja. Tangisanku bukan karena teguran ibu, tapi karena aura negatif yang dibawa si wanita berkebaya itu. Meski tidak punya mata, tapi ia merasa dia sedang menatapku. Hingga sekelebat bayangan itu pun muncul, seorang wanita yang sedang berjalan dengan bakul nasi di tangannya. Dia memakai jarik yang dililit sepanjang lutut dan kebaya warna hijau, persis dengan sosok yang kulihat. Wanita itu berjalan pelan sambil sesekali mengusap peluhnya. Suasana masih sejuk, banyak sawah di kanan kirinya. Tiba-tiba ada truk bermuatan tebu dari arah berlawanan yang mendekat. Muatannya sangat banyak sampai melebihi batas muatan. Posisi wanita ada di jalan menanjak, sedangkan truk ada di turunan tajam. Entah remblong atau masalah teknis lain, truk tiba-tiba oleng. Kecelakaan maut itu pun tidak terhindarkan. Wanita kebaya itu terseret ban truk sejauh ratusan meter. Dengan posisi wajah menempel aspal, entah apa yang terjadi setelahnya, karena tepukan ibu di pundak telah menyadarkanku dari pandangan menyeramkan itu.
Tidak terasa kejadian-kejadian buruk yang selama ini ku alami sudah bertahun-tahun membuatku terbiasa. Pak Hamid bilang, semua usaha sia-sia jika ingin menutup penglihatan terkutuk ini. Harusnya kembali kepada yang mengajarkan. Apesnya ini bukanlah ajaran, hanya tirakat sederhana demi meraih ridho Tuhan dalam sebuah ikhtiar. Ikhtiar dari siswa kelas 12 SMA yang mengharap lulus 100% 8 tahun silam. Ya sudah, terima saja kelebihanmu itu. Banyak-banyak berdoa dan jangan bolong 5 waktu. Jika bisa perbanyak sholat sunnah dan sedekah, itu akan membantu jiwamu lebih tenang meski pemandangan gaib masih juga mengusik. Tutur Pak Hamid memberi wejangan sebelum dia pergi. Terima kasih ya Pak. Ku katupkan kedua tangan dan menganggukkan kepala. Sekarang aku harus berjalan ataupun menjalankan pesan Pak Hamid. Meski dia hanya orang biasa, aku percaya bahwa Tuhan bisa menyampaikan bantuan perantara siapa saja yang dikehendakinya. 3 tahun berlalu, meski ada sedikit keraguan melintas, takut jika kejadian yang dulu terulang. Meskipun coba untuk tidak percaya, semua kejadian ini nyata. Melihat mereka berinteraksi atau bahkan membaur dalam tubuh dan membuat ragaku meronta. Kehadiran mereka tidak bisa diragukan. Mereka ada. Bahkan kita sebagai seorang muslim wajib percaya bahwa yang gaib itu nyata adanya. Malaikat pun gaib, tapi mereka nyata. Setiap hal yang terjadi sudah tentu ada sebabnya. Kisah ini mengajarkanku bahwa mempelajari sesuatu tanpa sumber yang valid itu bisa membahayakan diri. Tirakat adalah menahan hawa nafsu seperti berpuasa atau berpantangan. Tujuan dalam pandangan supranatural adalah untuk mengasah. Jika diibaratkan doa, mantra atau amalan adalah sebuah pisau. Jika pisau ini diasah setiap hari, maka lama-kelamaan akan menjadi tajam saat digunakan. Untuk seorang murid tentu butuh guru untuk melakukannya. Sedangkan aku dan juga teman-teman hanya menuruti perintah dari Pak Soleh kala itu. Tidak ada peringatan, tujuan, efek atau segala hal yang terjadi setelah kami melakukannya. Pak Soleh hanya bertitah bahwa tirakat dilakukan untuk merayu Tuhan. Perantara doa-doa dan ikhtiar langit yang dipanjatkan barangkali akan menjadi jembatan terkabulnya semua harapan, daripada kita harus menyontek dan tidak jujur. Mungkin guruku itu tidak ada maksud lain selain ikhtiar, tapi tubuhku yang memang rentan, atau para penghuni dunia gaib yang memang suka dengan auraku. Kata Pak Hamid dulu, auraku ini benar-benar menggoda. Harum tubuhku berbeda dari mereka yang tidak terlihat. Jangan tanya bagaimana penyelesaian masalah yang berakar dari tirakat ini. Sampai sekarang hidupku sudah membaik. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur, dan juga untuk kalian yang belum menonton part yang pertama, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga kita mengambil yang baik-baik, yang buruk kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.